memberikan selamat kepada Ibu Laurentina untuk ASM-nya, dan saya sempat bilang bahwa orang-orang yang hadir setiap kali ada pelatihan di awal mulai offline sampai online itu adalah orang calon-calon orang sukses. Jadi percayalah bahwa ada 117 orang di sini termasuk saya, kalian adalah calon orang sukses. Yes. Amin. Amin. Oke. Oke, sebenarnya materi hari ini benar ya, itu kayak perenungan gitu loh. Karena mengapa sih saya ingin mengangkat? Orang tuh selalu bingung, selalu menimbang-nimbang antara keinginan dan kebutuhan. Kalau sekarang saya mau minta ini di kolom chat ya buat teman-teman ya. Menurut teman-teman, keinginan atau kebutuhan itu penting yang mana? Buat teman-teman, saya pengen tahu aja. Nggak ada yang salah, nggak ada yang benar ya. Boleh di kolom chat. Menurut Anda yang lebih penting itu keinginan atau kebutuhan? Silahkan. Kebutuhan. Ada yang bilang kebutuhan. Ya, yang nggak bisa kolom chat nggak masalah. Kebutuhan. Oh, enggak. Isyong, keinginan. Kayaknya satu nih yang jawab keinginan. Isyong. Josi, keinginan. Di luar itu kebutuhan. Oke. Oke, nggak ada yang salah ya. Jadi karena di sini ada yang menjawab keinginan, saya pengen tahu nih, Syong, kenapa kamu jawab keinginan? Di lain semuanya hampir 90% jawabannya kebutuhan. Boleh jawab? Boleh ya. Maaf, saya nggak bisa buka kamera ya. Nggak apa-apa. Kita santai aja ya teman-teman ya. It's okay. Jadi bagi saya ya, itu yang paling penting adalah keinginan. Kalau kebutuhan saya, karena saya udah hidup di zona nyaman, maka saya akan merasa kebutuhannya saya itu sangat sedikit. Contoh ya, saya bahas secara realita, saya belum punya istri, saya belum punya anak, dan barangkali saya berencana untuk tetap hidup selibat ya. Artinya orang tua gak perlu dimodalin ataupun di financially support by saya. Artinya kalau berbincang tentang kebutuhan, saya sudah dari awal sangat cukup bahkan lebih. Dan itu gak akan membuat saya untuk stay turn ataupun berjuang di Atomi, karena gak ada Atomi pun saya hidupnya itu juga enak-enak aja gitu kan. Tapi karena keinginan saya itu yang melihat S5, S6, S7 yang lewat di jalan-jalan itu yang membuat kenapa saya harus memiliki Atomi ini. Karena saya selalu pelototin itu S5, S6, S7 gitu. Jadi itu S7 itu bukan kebutuhan saya, tapi dia adalah keinginan saya. Makanya saya merasa ini penting banget. Oke, thank you Syong untuk masukannya. Karena kenapa saya minta dia? Karena semua jawab kebutuhan, ada dua aja yang jawab keinginan. Nggak ada yang salah ya teman-teman ya. Oke, kita mulai aja. Saya akan share. Ini kan memang pilihan ya, karena memang pilihan, jadi nggak ada yang salah menurut saya. Oke, bentar. Mesti dua kali nih. Oke, kok salah yang ini lagi? Bentar. Oke, jadi memang bagaimana Atomi di antara keinginan dan kebutuhan. Nah, tadi kan saya sudah sempat tanya ya, banyak sekali yang menjawab kebutuhan. Oke, di sini saya ada pernah lihat quotes tentang kesenangan yang kamu ciptakan menimbulkan keinginan yang seringkali tidak selaras dengan kebutuhan. Oke, saya akan nanti baru saya akan jawab ya. Kira-kira apa sih sebenarnya bedanya antara kebutuhan dengan keinginan dan bagaimana dengan Atomi? Di sini orang, makanya saya tadi selalu bilang, orang selalu menimbang antara kebutuhan dan keinginan. Apa sih ternyata bedanya dari kebutuhan dan keinginan itu sendiri? Nah, di sini ada bahwa keinginan itu adalah sebuah bentuk dari usaha untuk memuaskan keinginan. Bukan sesuatu hal yang mendesak, dan jika tidak dipenuhi, tidak menghambat proses menjalani kehidupan. Oke, jadi saya ulangi ya, keinginan adalah suatu bentuk dari usaha untuk memuaskan keinginan kita. Bukan suatu hal yang mendesak. Jadi kalau misalnya nggak tercapai pun juga nggak akan membuat Anda sampai tidak bisa hidup. Tetapi kalau misalnya jika tidak dipenuhi juga tidak akan menghambat kehidupan Anda pastinya.
Misalnya nih, contohnya yang di situ adalah makan di restoran mahal. Mungkin hangout setiap weekend, beli gadget baru seperti Isyong tadi, S6, S7, S8, liburan ke luar negeri, itu adalah satu keinginan. Apakah salah orang mempunyai keinginan? No, nggak salah. Nggak salah. Lalu apa itu kebutuhan? Kebutuhan itu adalah sesuatu yang mendesak, sifatnya natural dan alami yang kamu butuhkan untuk bertahan hidup. Jadi ini garis bawahan ya, highlightnya adalah yang kamu butuhkan untuk bertahan hidup dan memiliki identitas di kehidupan masyarakat. Misalnya sandang, pangan, papan, jati diri, rasa ingin dicintai. Jadi kalau kita mau membandingkan antara keinginan dan kebutuhan, setiap orang punya pilihan yang berbeda. Saya nggak bisa samakan, oh yang jawab kebutuhan benar, yang jawab keinginan salah. Enggak. Bahwa setiap orang mempunyai keinginan dan kebutuhan yang masing-masing. Kalau misalnya ngomong sandang, pangan, papan, setiap orang ngomong masalah sandang. Kalau saya tipe orang yang oke, beli baju ini aja pokok enak dipakai, mau harga berapa, nggak merek juga nggak masalah. Tetapi ada orang-orang yang mempunyai kebutuhan mereka adalah mau dilihat orang atau dipandang orang, pakailah baju bermerek. Nah, mereknya nggak tahu merek asli atau merek KW, saya nggak jelas juga. Tetapi mereka lebih suka bahwa orang memandang, itu nggak masalah. Karena itu berarti buat dia adalah satu keinginan, tetapi bukan kebutuhan. Kayak orang yang misalnya punya mobil yang biasa aja atau punya mobil sport, misalnya pintu 2, itu adalah keinginan dan kebutuhan yang tiap orang berbeda. Nah, tetapi apakah terus ini kita nggak perlu lagi memperdebatkan apakah yang salah dengan keinginan dan kebutuhan. Jadi menurut saya kalau untuk kehidupan, kalau untuk konsumsi, misalnya konsumsi barang, sebenarnya kita harus memprioritaskan mana yang kebutuhan. Karena kebutuhan ini sangat mendesak. Dan pastinya kalau Anda nggak memenuhinya, Anda nggak bisa bertahan hidup. Otomatis seperti Anda masalah makan nih. Masalah makan. Kalau misalnya nggak makan, ya akhirnya Anda nggak bisa hidup. Tetapi Rin, suaranya agak kecil ya, Rin. Sebentar. Nah, ini sekarang udah besar. Oke. Bentar, saya besarkan dulu aja settingnya. Oke. Jadi kalau misalnya teman-teman mau ngomong masalah pangan, kalau misalnya teman-teman sekarang, oke, aku bisa makan aja udah bersyukur. Tetapi aku ingin suatu saat pengen makan di makanan di restoran yang mahal. Itu adalah satu keinginan. Tetapi kalau misalnya Anda nggak makan di restoran yang mahal juga nggak mati kan? Anda makan yang seperti menunya Cika kayak cuman sambal, sayur, sambal sama ikan asin, itu udah bisa makan gitu loh. Jadi kebutuhan dan keinginan tiap orang kan mempunyai porsi yang berbeda. Jadi saya nggak akan memperdebatkan ini. Tetapi teman-teman, kalau misalnya kita mau bicara tentang kehidupan, keinginan itu adalah satu hal yang penting, bukan hanya kebutuhan. Oke. Nah, ini tadi sebenarnya beda dari kalau saya baca-baca ini ada perbedaan yang dituliskan oleh banyak orang. Jadi memang kalau keinginan tidak harus dilakukan, tidak terlalu penting, tidak butuh pertimbangan, bisa digantikan, itu ya berhubungan dengan keinginan. Kalau saya tanya nih, kuota sama gadget, itu kebutuhan apa keinginan? Boleh dijawab teman-teman? Kuota sama gadget? Aduh. Kebutuhan. Sekarang udah jadi kebutuhan ya, nggak ada kuota, udah kayak cacing kepanasan nih, bingung mau ngapain nih. Pegang HP cuman bisa SMS doang pakai pulsa. Kalau misalnya nggak punya HP, nggak punya kuota, udah kayak bingung. Aduh, mau ngapain ya? Udah nggak bisa ngapa-ngapain karena kerjaan kita semua ada di HP. Itu anak zaman sekarang. Jadi kalau anak sekarang ditanyain mereka butuh sandang pangan papan, nggak penting, yang penting kuota. Oke. Kebetulan terima kasih ya. Kalau ini memang udah pasti jawabannya sama, nggak mungkin orang bilang keinginan. Jadi sekarang udah beda. Kalau misalnya dulu tanyanya kebutuhan itu apa, sandang pangan papan, listrik, air, telepon. Nah sekarang teleponnya digantikan dengan kuota. Nah kalau kebutuhan itu harus dilakukan, harus dilakukan, tidak tergantikan tanpa pertimbangan penting dan darurat. Itu udah pasti. Jadi ini kebutuhan. Udah, kita nggak usah ngomongin lagi yang namanya keinginan dan kebutuhan. Saya akan ngomong di masalah di atomi. What about atomi gitu loh. Bagaimana dengan atomi? Sebelum saya masuk ke atomi ini sendiri, saya mau ngomong
seperti yang saya bilang tadi, bahwa kalau Anda lihat sisi keinginan dan kebutuhan dari sisi konsumsi, misalnya membeli barang, Anda pasti akan memikirkan, banyak sekali orang yang memikirkan, ini butuh apa, ini cuma keinginan, ini cuma lapar mata, atau ini memang kebutuhan. Seperti maaf kalau misalnya lihat baju di mall gitu ya. Kadang kita baju udah setumpuk nih, lemari udah hampir nggak cukup, tapi setiap kali kita jalan-jalan ke mall, ngeliriknya toko baju, ngeliriknya toko sepatu, padahal sepatu udah satu rak gitu loh. Itu Anda harus pikirkan apakah ini cuman keinginan lapar mata atau ini memang kebutuhan. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita ngomong tentang konsumsi barang Anda belanja, itu memang kebutuhan yang harus Anda dahulukan. Tetapi mengapa saya bilang keinginan itu tidak salah? Pada waktu Anda melihat keinginan dan kebutuhan itu dari sisi kehidupan Anda, keinginan itu ada sesuatu yang sangat penting, bukan hanya kebutuhan. Mengapa? Kalau Anda hanya hidup berdasarkan kebutuhan saja, pastinya hidup Anda akan monoton. Monoton ya saya bilang ya. Maaf. Bantu ya teman-teman untuk mute-nya ya. Kalau Anda, teman-teman semuanya, Bapak Ibu di sini, yang mementingkan kebutuhan aja dalam hidupnya, hidup Anda pasti nggak ada hasrat apapun. Ya sudah, aku hidup begini udah cukup. Karena apa? Sekolah anak sudah ada biayanya, mobil udah ada, pokok bisa dinaikin. Kalau misalnya saya jalan-jalan, nggak jalan-jalan juga nggak masalah. Jadi istilahnya kebutuhan Anda udah tercukupin seperti kata Isyong tadi. Jadi Anda sudah hidupannya ya begitu-begitu aja gitu loh. Tetapi keinginan dalam hidup Anda itu adalah sebuah energi yang sangat dahsyat, Jadi kenapa orang tuh harus punya keinginan? Karena itu adalah sebuah energi yang sangat dahsyat untuk mendapatkan sesuatu yang lebih besar. Seperti misalnya apa nih dalam kehidupan? Oke, kalau teman-teman saya tanya, Anda ingin nggak punya, ya siapa yang punya keinginan jalan-jalan ke luar negeri, ke Korea, ketemu sama Babe? Ada yang pengen nggak? Boleh angkat tangan? Bu Betty yang kelihatan ya, saya nggak kelihatan yang lain ya. Atau mungkin Anda ingin memberikan penghasilan Anda untuk orang tua Anda. Ada nggak yang punya keinginan seperti itu? Boleh angkat tangan kanan Anda? Mungkin nggak anak teman-teman yang ingin memberikan donasi kepada orang-orang yang membutuhkan? Boleh angkat tangan kanan Anda? Terima kasih ya, luar biasa. Jadi teman-teman semuanya ya, mengapa keinginan dalam hidup itu sangat penting? Karena itu akan membuat Anda semakin maju dan maju. Tetapi kalau hidup Anda tidak pernah punya keinginan atau hasrat atau desire, keinginan yang menggebu-gebu, maka hidup Anda akan monoton, ya begitu-begitu aja. Contohnya ya, seperti saya sebelum ketemu Atomi, kalau misalnya anak saya ngelihat satu tampilan atau YouTube tentang jalan-jalan misalnya nonton F1 lah di Malaysia waktu itu. Miayomi nonton yuk. Saya pasti jawab, tunggu mami papi punya uang ya. Saya pasti jawab gitu. Kalau misalnya ada suami, Dut, dia panggil saya Dut sih, Dut, ajak mami papi yuk ke Taiwan. Mereka karena papi mertua saya lama di Taiwan. Bentar ya, tunggu kita ada duit gitu, tunggu kita ada duit. Banyak sekali hal-hal, mungkin teman-teman sama rasakan dengan saya pada waktu kita yang penting kebutuhan ini tercukupi gitu loh. Yang penting semua udah tercukupi. Itu akhirnya membuat kita akhirnya ya sudah, semua kita janjikan. Tunggu ya pada waktu kita punya duit. Tunggu ya waktu saya punya duit. Waktu anak saya dulu pengen les misalnya kayak les alat musik, itu termasuk mahal buat saya untuk pendapatan yang gaji pas-pasan suami dan saya. Itu lumayan mahal dan itu membuat saya bilang akhirnya tunggu ya nanti ya kalau udah ada duit ya. Jadi memang pada waktu kebutuhan ini sudah terpenuhi semuanya secara pas-pasan. Secara pas-pasan saya bilang, Anda akan mempunyai satu keinginan untuk terus maju gitu loh. Karena apa? Orang yang tidak punya keinginan itu pasti akan mati rasa.
Percaya nggak teman-teman? Ya sudah, aku hidup begini sudah bersyukur. Aku udah cukup kok Rin, aku bersyukur kok setiap hari kok. Aku hidupnya pokoknya anakku bisa makan, anakku bisa sekolah, anakku keluargaku juga nggak kekurangan apapun, sandang, pangan, papan ada. Tetapi Anda nggak punya semangat hidup. Coba teman-teman renungkan kembali apa yang sudah Anda lakukan selama ini, apakah sama? Kalau teman-teman pernah mendengarkan tentang Mr. Park yang bilang, bagaimana Anda mengirit uang Anda setiap bulannya. Bahkan sampai Anda mencatat setiap detil parkir 2.000, saya ke pasar belanja ini, parkir lagi 2.000. Anda catatin pengeluaran Anda setiap bulan, apakah Anda bisa mencukupi semua keinginan Anda? Saya yakin semua orang yang ada di sini, yang hadir di sini, 149 orang pasti ingin sesuatu yang di luar kebutuhan mereka. Kalau Anda benar-benar nggak punya keinginan untuk lebih maju lagi, itu berarti Anda sudah mati rasa. Anda harus introspeksi diri. Kalau Anda sudah puas dengan hidup Anda yang begini-begini saja, yang normal-normal saja, yang tidak ada keinginan apapun, tidak ada hasrat atau desire dalam hidup Anda, berarti Anda sudah mati rasa. Teman-teman pasti harus mencari lagi, mengapa? Mengapa aku nggak punya keinginan sama sekali? Jadi ya teman-teman ya, jangan menyepelekan tentang keinginan. Keinginan itu adalah satu yang membuat Anda jadi punya mimpi. Keinginan itu penggeraknya adalah mimpi Anda. Pada waktu Anda sudah mati rasa yang seperti saya katakan tadi, ya akhirnya kita ya udah fine-fine aja, hidup cuman sekedar hidup, tetapi Anda tidak akan berguna untuk orang lain. Seperti yang mungkin Mr. Park sampaikan, setiap perusahaan itu pasti punya visi. Dan salah satu visi dari Mr. Park itu adalah membuat orang-orang di seluruh dunia tidak ada orang miskin dari Atomy. Jadi istilahnya Mr. Park membuat visi Atomy itu orang yang mau menjalankan Atomy itu bisa mengubah hidup mereka. Itu visi dari Mr. Park. Jadi kalau misalnya sekarang bagaimana setelah Anda membangkitkan keinginan Anda, lalu apa yang bisa Anda perbuat untuk bisa mencapai keinginan Anda? Anda punya Atomy. Atomy adalah ID yang gratis. ID yang nggak perlu Anda keluar uang banyak untuk mengeluarkan biaya yang banyak untuk bisa menjalankan bisnis Atomy. Jadi apa yang harus saya lakukan? What must I do? Jadikan Atomy ini sebagai kebutuhan. Itu yang penting, teman-teman. Jadi, kalau saya bisa gambarkan di sini, Atomy jadikan sebagai kebutuhan. Jadi, anggaplah Atomy ini sebagai sesuatu yang kalau Anda nggak lakukan, Anda nggak bisa hidup, gitu. Banyak sekali orang-orang yang menganggap Atomy ini sesuatu yang, cuman Atomy gitu loh. ID yang gue cuman, ya udahlah, gue gara-gara nggak enak sama Ida, aku nggak enak sama Bu Ika, saya kasih KTP saya. Banyak sekali teman-teman di sini, mungkin 155 orang yang awalnya menganggap Atomy itu seperti itu gitu loh. Bahwa Atomy ini bukan sesuatu yang bisa membuat Anda itu hidup lebih bergairah lagi. Atomy cuma sesuatu, ya ini cuma ID belanja saya. Atau ini sering bilang kan Atomy itu kayak ID-nya di Indomaret, Alfamart atau supermarket seperti itu. Tetapi pada waktu Anda bisa menggunakan ID Atomy ini sebagai kebutuhan Anda itu yang, waduh, kalau aku nggak ngerjain Atomy ini ya, maksudnya kita punya target gitu loh. Pada waktu target saya nggak kecapai, waduh, ini gimana ya dengan mimpi-mimpi yang sudah saya buat gitu loh. Itu nggak tercapai sama sekali. Bagaimana Anda membuat Atomy sebagai kebutuhan yang Anda nggak bisa hidup kalau misalnya nggak jalanin Atomy. Banyak sekali orang yang sudah terbantu dengan Atomy, teman-teman. Saya nggak usah ngomong banyak. Saya punya satu leader seperti Ibu Laurentina. Dia itu benar-benar membuat Atomy sebagai kebutuhan dia. Makanya sekarang dia bisa sukses. Karena apa? Pada waktu dia tidak menjalankan Atomy, semua pengeluaran dia nggak bisa tercover. Karena dia single parent. Bagaimana teman-teman yang mungkin sekarang udah, kebutuhan saya udah terpenuhi semua, Rin. Jadi saya kayaknya Atomy ya udah, kalau jalan ya puji Tuhan, nggak jalan ya sudah, seperti itu. Banyak sekali teman-teman seperti itu.
Pernahkah teman-teman memikirkan pada waktu pandemi seperti ini, teman-teman yang tadinya sangat nyaman di zona nyaman Anda, dan waktu tiba-tiba setelah zona nyaman yang bertahun-tahun Anda jalankan dan tidak pernah merasakan tiba-tiba down pandemi, suami tiba-tiba di PHK, lalu pekerjaan yang tadinya ramai sekali tiba-tiba sepi, menurun. Pernahkah Anda merasakan seperti itu? Kalau teman-teman pernah merasakan seperti itu, hargailah Anda punya Atomi. Setelah Anda melihat Atomi ini sebagai kebutuhan Anda, maka Anda bisa membuat semua keinginan Anda tercapai. Keinginan itu apa sih? Mimpi, dream. Anda mempunyai mimpi yang Anda tuliskan di buku life skenario. Kenapa itu namanya bukan buku mimpi? Karena buku mimpi membuat orang mungkin cuma mimpi aja. Tetapi itu adalah buku life skenario. Buku skenario kehidupan. Teman-teman tahu kenapa roda itu bisa berputar? Karena dia bulat. Jari-jarinya semua rata. Pada waktu keinginan Anda pribadi bisa tercapai, bagaimana keinginan untuk keluarga Anda bisa tercapai, bagaimana keinginan untuk berdonasi bisa tercapai, bagaimana keinginan untuk mempunyai keinginan yang istilahnya bisa membuat hidup Anda berputar secara seimbang. Itu yang dinamakan dengan buku life skenario. Jadi kalau Anda membuat Atomi sebuah keinginan itu berarti ya sudah seperti tadi. Pada waktu Anda melihat Atomi itu ya tidak harus dilakukan. Atomi itu tidak membuat saya akan mati kalau saya nggak jalankan Atomi. Ya akhirnya Atomi itu sebagai sesuatu yang lewat aja dalam hidup Anda. Tetapi pada waktu Anda melihat Atomi ini sebagai satu kebutuhan, maka energi dalam hidup Anda akan mulai bangkit. Anda akan mulai mempunyai pikiran, oh iya ya, saya punya cita-cita pada waktu saya punya penghasilan di Atomi, saya ingin mendonasikan, saya ingin membantu orang lain yang membutuhkan. Pernah nggak kepikir pada waktu hidup Anda pas-pasan, bisa nggak Anda berdonasi untuk orang lain? Gimana mau berdonasi? Gimana mikir mau memberikan ke orang tua? Saya dulu, sebelum kenal Atomi, 1 peser pun saya nggak pernah kasih orang tua saya. Gimana saya mau kasih orang tua? Bayar sekolah anak 3 aja nggak selesai-selesai. Belum lagi bayar listrik, bayar air, bayar apa. Semua itu kebutuhan udah pas, mentok. Gimana saya mau memberikan untuk orang tua saya? Kalau buat teman-teman yang sekarang sudah mulai tadinya mati rasa, sekarang udah mulai punya keinginan. Oh iya, saya pengen ngajak anak saya jalan-jalan. Atau mungkin kalau anaknya yang pengen sekolah di apa yang mereka suka, misalnya kayak anak saya pengen sekolah chef tadinya. Saya lihat-lihat sekolah chef di Malaysia dengan biaya berapa 50 juta 1 semester. Kalau saya nggak punya penghasilan dari Atomi, kalau saya tidak menjalankan Atomi ini sebagai kebutuhan saya nggak bisa loh membuat anak saya bisa meraih itu semua. Saya bilang, udah nggak usah jadi chef, jadi orang yang biasa-biasa aja, kerja di kantor. Kalau misalnya dapat penghasilan, ya dapat penghasilan. Kalau misalnya nggak dapat, ya sudah, hiduplah sesuai dengan kebutuhanmu aja. Jadi kalau Atomi itu sudah Anda bisa jalankan sebagai ini suatu yang penting banget. Karena apa? Karena saya ingin memenuhi hasrat saya untuk bisa mempunyai energi, untuk bisa mendapatkan sesuatu yang lebih besar. Jalankan Atomi sebagai kebutuhan Anda. Setelah Anda menjalankan Atomi sebagai kebutuhan, maka keinginan Anda semua akan bisa tercapai. Jadi memang kalau orang-orang yang seringkali mungkin merasakan kegagalan dalam bermimpi, saya yakin banyak teman-teman mungkin udah ikut pekerjaan ini, tadinya disuruh bikin mimpi, saya udah bikin mimpi ternyata nggak berhasil. Anda ikut lagi satu network marketing bahwa saya nggak berhasil, dan akhirnya mimpi itu ternyata cuman omongannya orang, omong kosong, nggak ada yang namanya mimpi. Atomi berbeda ya teman-teman ya.
Atomi bisa membuat semua mimpi Anda, keinginan Anda semua bisa tercapai. Tetapi bagaimana Anda memandang atomi ini? Kalau atomi ini sudah menjadi kebutuhan Anda, sesuatu yang menjadikan lifestyle Anda, saya nggak bisa ini hidup tanpa atomi, maka ya Anda akan mati rasa, Anda akan biasa-biasa saja. Anda tidak akan mempunyai kehidupan yang grafiknya naik turun, ya cuman begitu aja. Teman-teman tahu nggak sih kalau misalnya yang di detak jantung di rumah sakit, kalau cuma lurus saja, itu berarti tandanya tidak ada kehidupan. Tetapi pada waktu detak jantung itu naik turun, naik turun, naik turun, di situ ada kehidupan. Pada waktu Anda mempunyai kebutuhan, keinginan untuk naik turun, itu berarti Anda hidup. Kehidupan Anda lebih hidup lagi. Jadi buat atomi, buat saya, ini adalah satu kesempatan, chance. Atomi adalah chance buat saya to change hidup saya, life, to change my life. Jadi buat teman-teman kalau misalnya ditawarin atomi yang awalnya, ya sudahlah, saya kasih aja supaya saya dapat harga member seperti itu. Ya akhirnya hidup Anda ya atomi ini ya begitu-begitu aja. Tetapi pada waktu Anda bisa melihat atomi ini sebagai kesempatan untuk merubah hidup Anda, ini adalah menjadi satu kesempatan bisa merubah hidup Anda. Keinginan Anda akan tercapai. Yang terakhir, ini keren banget sih menurut saya. Setiap orang memiliki mimpi, namun tidak setiap orang bersedia bangun dari tidurnya agar mimpinya itu terwujud. Jadi, kalau misalnya teman-teman udah punya mimpi, dan dianggap itu hanya sekedar mimpi, ya itu akan jadi cuma mimpi aja. Itu tidak akan terwujud. Karena Anda nggak bangun, Anda nggak punya semangat untuk jalankan atomi ini. Bagaimana jalankan atomi? Ya jadikan atomi ini sebagai kebutuhan Anda. Supaya tidak hanya mimpi, atau Anda tidak hanya tidur aja. Buku life skenario itu teman-teman, Anda catat sekali, kalau nggak pernah Anda buka lagi, dia akan jadi bulukan. Pernah tahu kalau misalnya buku yang udah bulukan, udah lapuk, udah banyak sawangnya, kalau orang Jawa ngomong, akhirnya ya hanya jadi mimpi aja. Dia nggak akan jadi sesuatu yang nyata. Karena memang Anda tidak lakukan apapun untuk mengejar mimpi Anda. Jadi teman-teman, saya sih cuma sampai di sini aja. Buat saya, atomi itu adalah satu kebutuhan buat saya, sehingga saya bisa mewujudkan semua mimpi-mimpi saya atau keinginan saya yang membuat hidup saya jadi lebih hidup lagi. Itu aja mungkin Bu Ida dari saya. Terima kasih. Oke, luar biasa sekali Rini untuk materi perenungannya ya. Saya nggak tahu Rini ini mendapatkan perenungan dari mana, Rin. boleh diceritakan sedikit, Rin, kenapa memilih tema ini gitu ya. Saya sendiri sampai kemarin memang nggak sempat mikir tema ya. Rini tiba-tiba kok begitu antusias untuk menyampaikan ini. Alasan apakah yang membuat Rini ingin menyampaikan ini? Boleh cerita sedikit, Rin? Ya sih. Sebenarnya berhubungan sekali dengan pada waktu kita kemarin sih ya, kita kan mikir bagaimana kita ingin membuat sesuatu untuk tim, untuk grup gitu loh. Pada waktu kita membuat mimpi untuk grup, oke, kita ayo gimana caranya kita membangun jaringan kita sampai akhirnya mencapai mastership. Saya udah ASM, Cika udah ASM, Bu Ida udah ASM. Di sini mungkin ada beberapa ASM yang lain ya. Kita kita udah nyaman, tetapi kita pengen membawa tim kita itu juga merasakan bonus yang sama gitu loh, merasakan kenyamanan yang sama. Tetapi banyak sekali mungkin member-member atau leader-leader yang merasa bahwa aku nggak butuh ini. Ini bukan kebutuhan buat aku. Ya udah, aku jalan nggak apa-apa, nggak jalan juga nggak apa-apa. Itu yang membuka pikiran bahwa mengapa ya mereka membuat atomi ini sebagai satu keinginan aja. Padahal tujuan kita bukan memaksa mereka untuk naik mastership, mereka keluar duit dan lain-lain, bukan. Tetapi pengen membuat mereka tuh juga semangat, merasakan bahwa kita tuh dapat passive income. Kita merasakan bisa mendapatkan time freedom, kita bisa jalan-jalan waktu itu kita ke Jogja, kita kemana, ngerasain liburan yang nggak mikir istilahnya, ya udahlah makan ya makan, libur ya libur. Tetapi membuka pikiran teman-teman leader sendiri itu untuk atomi itu sebagai apa sih buat kamu? Itu loh, Mak. Kok jadi
bukan emosi ya, tetapi sesuatu yang ingin membuat teman-teman tuh harus memandang atomi sesuatu yang penting gitu loh. Gitu sih. Makasih. Biasa. Minum, jangan emosi, stop. Teman-teman, ini memang satu hal yang dipikirkan oleh seorang leader untuk timnya, ya. Kenapa kadang-kala kita itu merasa kita cukup mendapat uang sekali running gitu ya, kayak maaf saya ibaratkan seperti ular. Teman-teman pernah melihat bagaimana ular pola makannya? Dia akan nyaplok makanan segede manusia pun dia caplok. Setelah itu dia istirahat bobok manis ya. Nanti lapar dia cari lagi, caplok lagi begitu. Nah, di atomi bukan seperti itu ya. Harapan kita adalah setiap hari kita makan kenyang, tidur pulas ya kan, jalan-jalan bahagia, belanja mau shopping tadi Erlin itu ngomong mau beli Gucci gitu ya. Boleh tanpa harus mikir. Kenapa? Karena kita punya kebebasan finansial begitu ya. Nah, ini seringkali tidak dipahami oleh member atau partner-partner kita di dalam menjalankan bisnis atomi ini. Mengapa? Karena mereka masih berpikir bahwa apa yang dia kerjakan itu hanya memuaskan sponsornya, atau satu ya, atau yang kedua mereka hanya berpikir bahwa cukuplah aku berpenghasilan dalam sebulan 2, 3, 5 kali pairing sudah cukup di Indonesia. Ya memang cukup kalau kita ngomong ya Tuhan memang ngomong ya, cukupkan apa yang engkau terima itu untuk kebutuhanmu itu sudah dicukupkan dengan apa yang kamu terima itu, pasti cukup, pasti ya. Orang kalau kita melihat gaji 5 juta, orang yang gajinya 5 juta pun bisa cukup hidup kok, ya kan? Tapi kenapa orang-orang yang kaya, yang kelihatannya punya mobil bagus, itu tuh utangnya juga banyak. Nah, seperti itu. Jadi sebenarnya pertanyaannya adalah kecukupan itu seperti apa, memang betul. Tetapi teman-teman, ketika kita diperhadapkan pada satu pilihan, ini adalah kendaraan untuk sukses, dan ini adalah kendaraan untuk Anda stuck di situ, Anda memilih yang mana gitu loh. Kalau memang ada pilihan yang terbaik untuk Anda gunakan, meraih semua cita-cita, kemungkinan-kemungkinan yang bisa kita dapatkan secara maksimal, saya yakin, saya percaya, ketika kita punya pemahaman yang baik, maka kita akan memilih yang nantinya akan lebih memberikan kenyamanan buat kita, tidak hanya sosok saja hidup begitu loh. Nah, teman-teman mungkin sering berhadapan dengan istilah, wah aku mah pasrah sajalah, sudah hidup itu mengalir begitu ya. Iya betul, mengalir boleh, itu memang Tuhan bilang udah mengalir, kita orang beriman gitu mengalir saja, mengikuti apa yang mau Tuhan. Tapi teman-teman ingatlah bahwa Tuhan pun menginginkan, ya kan, menginginkan kita untuk berjuang, berusaha semaksimal mungkin untuk kita hidup, seluruh hidup kita punya manfaat, dan manfaat itu boleh dirasakan oleh banyak orang. Nah seperti itu. Kemudian mengalir yang seperti apa? Ya kan? Mengalir yang seperti apa? Mengalir tanpa ada perjuangan kah? Berarti Anda hanyut. Hanyut artinya pada menuju pada kematian. Istilahnya M begitu ya, begitu saja. Coba teman-teman lihat ketika orang mengalir, mengikuti aliran sungai gitu saja udah pasrah tanpa dia berusaha, ketika ada arus deras dia berusaha untuk menepi ya, ini pasti dia akan klepek-klepek akhirnya ya, pada akhirnya itu bahasa Belandanya klepek-klepek seperti itu. Pasrah pun begitu. Masa orang misalnya kita sebagai seorang karyawan misalnya, bosnya bilang masuk sumur, iya pasrah, orang aku itu pegawainya bos saya gitu, masuk sumur begitu mau. Nah tentu saja tidak, kita harus punya satu kepastian yang membawa kita untuk kita berjuang menuju satu hal yang jauh lebih baik dari hidup kita. Teman-teman, ini mungkin perenungan dari saya menyikapi dari apa yang tadi Rini sampaikan. Memang betul, setiap kita punya keinginan, tetapi hanya ingin saja tanpa kita berjuang itu pun sia-sia. Nah, kita bisa berjuang kalau kita menempatkan keinginan itu sebagai satu kebutuhan di dalam hidup kita. Gitu. Itu
pemahaman saya. Jadi saya ingin menuliskan buku life scenario saya, misalnya seperti itu. Saya ingin di life scenario itu saya bisa menyekolahkan anak saya di luar negeri, saya bisa membeli ruko untuk center saya, begitu. Boleh punya keinginan itu, boleh kan? Artinya keinginan itu adalah impian kita. Tetapi apakah cukup kita menuliskan itu saja? Tidak. Ketika kita tidak menempatkan keinginan kita ini sebagai satu kebutuhan, maka ya sudah, itu hanya impian saja. Maka saya kemudian harus memperjuangkannya menjadi satu kebutuhan. Aku butuh anakku harus sukses. Aku butuh supaya aku nggak kontrak terus. Aku punya ruko sendiri. Nah, itu kebutuhan buat kita yang akhirnya punya kita sendiri terbangun, termotivasi, dan memiliki daya juang yang cukup tinggi, seperti itu. Oke, mungkin Ika akan menambahkan, kemudian Jessie hari ini mungkin belum bisa hadir ya. Oke, Ika mungkin mau menambahkan, silakan Ika. Ya, oke, thank you, selamat malam. Terima kasih untuk Rini dan Ida untuk penyampaian tentang kebutuhan dan keinginan ya. Kebutuhan dan keinginan itu dua hal yang sangat-sangat penting dan tidak bisa dibedakan mana yang lebih penting dan mana yang dinomorduakan. Ya, kenapa? Karena dua hal ini adalah tarik-menarik. Paling dasar memang kebutuhan. Ya, yang dimasukkan ini adalah atomi ini. Jadi kita konteksnya ini kalau kita mau sukses di atomi, ya. Atomi ini harus menjadi kebutuhan kita. Ya, kenapa? Karena kebutuhan itu adalah wajib dan tidak boleh tidak dilakukan, itu kebutuhan, ya. Nah, kalau kita menjadikan atom itu kebutuhan, maka kita akan ngotot, kita akan berjuang di bisnis ini sampai kita sukses. Nah, yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman bahwa kebutuhan dan keinginan itu adalah satu yang tarik menarik, ya. Semua itu perlu upgrade. Kita tahu ya, handphone kita setiap tahun namanya teknologi IT itu di-upgrade-nya luar biasa, betul nggak? 2 tahun ketinggalannya luar biasa handphone kita. Kenapa? Karena di-upgrade. Skincare kita, lihat di Korea, ya. Produk Atomi nggak usah jauh-jauh deh ya. Kita nggak ngerti yang Samsung apa handphone punya ini. Tapi skincare kita lihat. Betapa si Kolmar ini mengupgrade terus skincare kita, ya. Selalu ada kemajuan-kemajuan sama dengan hidup kita. Kita harus selalu upgrade. Yang dimasukkan Rini, Ida mati rasa dan Anda akan Anda mati kalau Anda tidak pernah mengupgrade hidup Anda. Ya, seperti kata Yisyong, benar. Dasarnya kebutuhan, ya. Kita tuh sandang, pangan, papan, betul. Sekarang awal kita udah cukup nih ya. Cukup. Oke, saya yang gaji 5 juta, misalnya kita cukup nih makan. Kalau kita tidak ada keinginan lebih, kita tidak bisa mengupgrade diri. Cukup sampai di sini. Ya, income di Atomi. Ya, sudah pairing 3 kali cukup. Cukup. Anda tidak perlu mengupgrade diri, maka itu hanya segitu saja. Tapi dengan adanya keinginan ini, kalau kita seperti kata Ida, keinginan itu harus kita ubah menjadi kebutuhan. Kenapa? Karena ini kita perlu mengupgrade. Standar kebutuhan yang seperti grade 1 ini sudah saya cukupi. Saya sudah ada di grade ini. Nah, saya perlu mengupgrade diri. Caranya gimana? Kita akan buat keinginan di atas kebutuhan yang ini. Tadinya saya makan, ya misalnya saya makan dengan yang standar begini cukup misalnya ya. Misalnya benar-benar kalau teman-teman kita yang beranjak dari paling bawah misalnya ya, mereka makan sangat minim. Kita pernah dengar ya di Success Academy kita mendengar Bu siapa ceritanya yang penting dia makan selama 1 tahun dia hanya makan 1 kali demi anaknya bisa makan. Kita dengar itu ya, siapa Bu siapa namanya itu ya. Rina. Nah, Rina ya. Nah, di saat kondisi itu kebutuhannya yaitu yang penting 1 hari bisa makan 1 kali, yang penting anaknya bisa makan kenyang, itu kebutuhan dia. Selesai itu dia akan mengupgrade, muncul keinginan. Kalau dia tidak ada keinginan maka tidak pernah upgrade. Segini terus. Dia tidak mau kebutuhannya hanya segini. Nah, keinginan ini sangat kita pentingkan untuk menarik kita mengupgrade diri. Jadi keinginan dia, oke, sekarang saya mau bisa makan dengan layak. Saya pun juga mau makan kenyang. Saya pun mau makan sehari 2 kali atau 3 kali. Itu keinginannya. Kalau belum kecapai, ya nggak apa-apa, balik lagi sekali. Dia nggak mati kan? Tapi dia berjuang untuk mewujudkan keinginannya ini upgrade.
Setelah dia bisa mencapai segini, dia akan naikin lagi. Ya, ini apa? Dia ingin punya rumah yang lebih besar, yang tinggal lebih layak. Itu upgrade diri, itu keinginan lagi, muncul keinginan baru. Selalu harus ada keinginan baru untuk mengupgrade kebutuhan kita. Jadi keinginan berikutnya ini akan berubah menjadi kebutuhan kita. Ya, nah teman-teman bagi yang sekarang sudah nyaman, ya sekarang sudah nyaman ya, suami kerja oke banget, bukannya oke pakai banget, atau Anda pun ngantor juga oke pakai banget, semua sudah oke. Anda dalam posisi yang sudah sangat-sangat nyaman. Nah sekarang kita ingin bahwa apakah kita cukup begini atau kita punya keinginan lain? Masih di atas langit tuh ada langit, teman-teman. Kehidupan tuh di atas langit ada langit. Nah kita pengen lebih lagi nggak? Anda pasti punya keinginan lebih lagi nggak? Ciptakanlah. Coba Anda pikirkan lagi keinginan yang kondisi nyamannya Anda sekarang yang belum mampu Anda capai apa? Ciptakan keinginan di atasnya itu lagi. Yang kondisi sekarang tuh aku nggak bisa. Nah, keinginan itu akan membuat Anda mengupgrade kebutuhan ini. Oke, sekarang gue mau butuhnya sekian. Jadi dia nggak mau lagi di kondisi butuhnya sekian. Nah, atomi ini maksudnya ini. Kalau kondisi sekarang sudah nyaman, ya kalau Anda sekarang income di kantor, ya di kantor mungkin gaji Anda sudah 50 juta, udah oke banget. Di Indonesia kalau gaji 50 juta tuh udah di atas manajer, udah oke banget ya karir Anda. Nah, pikirkan, oke sekarang 50 juta gaji saya sudah oke banget, hidup udah nyaman banget. Tapi pikirkan dengan gaji 50 juta per bulan ini, apa yang saya pasti ada yang jauh lebih besar lagi yang kita nggak mampu nyampe hanya dengan gaji 50 juta per bulan. Atomi bisa membawa kita income sebulan tuh 1 miliar teman-teman. Nah kita harus melek mata, oke sekarang 50 juta, saya maunya 100 juta. Nah 100 juta di mana? Di kerjaan kita sekarang ini tidak bisa. Maka kita baru muncul ke atomi, kita jadikan kebutuhan. Kenapa? Hanya di atomi yang mampu membuat saya menuju ke 100 juta. Kerjaan saya sekarang, kantor sekarang, yang ada 5 tahun lagi saya pensiun. Boro-boro ke 100 juta, bentar lagi pensiun. Ya, makanya gimana dong caranya? Orang yang tidak punya harapan lagi, kalau kita tidak mengenal atomi, maka kita nggak punya jalan, nggak ada jalan keluar. Udah mentok 50 juta ini. Ya, yang ada apa yang dilakukan? Ya hidup, pokoknya nabung aja sudah, dari sisanya ini kita nabungkan, semua yang udah kita dapatkan kita tabungkan. Ya, nah tabungan kita mau muter bisnis apa? Bisnis lain itu sudah saya jelaskan di ada Zoom saya kemarin ya. Itu sangat beresiko. Anda mau beli franchise kah, Anda mau konvensional, itu sangat beresiko. Uang Anda bisa hilang, bisa habis. Ya, nah kalau di atomi, kalau sekarang kita kenal atomi, kita tahu sekarang yang kondisinya tadi aku nggak pernah berani melek mau sebulan mau 100 juta. Saya pikir sekarang 50 juta sebulan tuh udah enak banget. Maka saya hidup aja sekarang. Karena nggak pada jalan lain. Tapi sekarang kalau Anda tahu atomi bisa membawa Anda 100 juta. Habis itu 200 juta, 300 juta sampai 1 M satu bulan. Itu bisa bawa Anda ke sana. Maka kita akan merasa atomi ini adalah kebutuhan saya. Kebutuhan di mana? Naikin, cari keinginan di atas yang tadinya kita tidak mampu dengan kondisi sekarang. Kaitkan, keinginan ini yang akan mendongkrak Anda mengupgrade diri. Ya, jadi gitu, tarik menarik, dasar kebutuhan. Habis itu setelah nyampe, buat keinginan yang di atasnya lagi. Keinginan ini akan menjadi daya ungkit Anda, akan menjadi upgrade diri Anda akan naik lagi. Terus kayak gitu. Ya, baru akan ada kehidupan baru. Kenapa? Yaitu handphone Anda aja di-upgrade terus dalamnya. Kalau diri kita tidak di-upgrade, ya habis kita. Ya, jadi kehidupan kita, keinginan kita harus terus ada, harus terus maju, nggak monoton. Ya, jadi atomi kalau Anda hanya awalnya nggak ngerti apa-apa, hanya sekedar keinginan yang dimasukkan ini. Kalau akhirnya kita maksudnya keinginan ini lebih rendah, dan artinya begini. Atomi ya, beli foam cleanser, merek lain aja deh di Indomaret yang biasa saya pakai, ya, yang depannya B, ya, ada B-nya, ya pakai aja 35.000 cukup deh. Itu foam 124.000, ntar aja lah, enggak juga nggak apa-apa, pakai ini juga nggak apa-apa. Nah itu keinginan, jadi ya pakai juga nggak apa-apa. Kenapa? Karena Anda tidak tahu atomi itu apa.
Anda nggak menyadari potensi atom itu apa. Kalau Anda menyadari potensi atom itu apa, kita nggak akan lagi berpikiran sendiri. Akan berpikir bahwa wajib saya beli 124.000 form itu. Gimana caranya jukir balik, pokoknya saya harus pakai itu. Ya itu udah menjadi kebutuhan kita. Nah terus makin lagi terus ya. Jadi itu aja dari saya, bahwa kebutuhan dan keinginan itu satu hal yang tarik menarik untuk mengupgrade diri Anda. Ya. Saya kembali ke Ida. Oke, terima kasih Ika, luar biasa sekali ya. Setiap kita, tadi dikatakan Ika harus mengupgrade ya, setiap keinginan kita, cita-cita kita, impian kita gitu ya. Suaranya jadi kecil, punya siapa? Punya saya kah? Ika kayaknya. Halo. Oke. Punya aku jelas belum? Udah gede. Iya, Cika lebih kecil sih emang suaranya. Oke. Udah nge-split. Kan kedengeran nggak? Lebih gede nggak? Kedengeran. Ya, tadi terbawa angin berarti teman-teman. Terbawa arus. Ya, jadi setiap kita harus punya keinginan yang setiap hari harus di-upgrade ya teman-teman. Jadi jangan hanya mimpi atau punya keinginan yang hanya itu saja. Kasarannya cukup bahagia dengan makan mendoan setiap hari seperti saya. Jangan ya. Suatu saat juga sesekali makan steak begitu ya. Jangan steak golf juga dimakan ya, seperti itu. Oke, baik teman-teman, mungkin teman-teman ada yang mau berbagi dengan kami semuanya, kita semuanya, tentang pengalaman teman-teman di saat teman-teman awal menjalankan bisnis ini, teman-teman seperti apa, kemudian ketika teman-teman mengenal bisnis Atomi, teman-teman punya keinginan dan harapan apa yang dipertaruhkan di Atomi, sehingga teman-teman bisa sampai pada saat ini. Mungkin nanti saya akan berfoto Mbak In satu sebagai penutup ya. Nah sebelumnya silakan teman-teman yang mau berbagi boleh buka mic kemudian langsung menyampaikan sharing berbagi dengan kita tentang pengalamannya. Silakan teman-teman, adakah? Wida, sambil menunggu mereka menyiapkan ya. Mungkin satu ilustrasi aja buat teman-teman ya. Pernah dengar nggak sih ilustrasi tentang orang yang satu kampungnya kebanjiran? Banjir sampai akhirnya banjirnya tinggi banget. Ada satu yang mereka orang-orang di sekitarnya udah pada ngungsi gitu loh. Giliran udah ngungsi, ada satu kakek yang nggak mau ngungsi. Dia bilang, enggak, saya nggak mau ngungsi. Saya yakin Tuhan akan bantu saya. Terus akhirnya dia naik sampai ke atap. Banjirnya udah sampai di atap, lalu ada yang lewat, ada orang lewat untuk menawarkan, kayak ayo ikut saya, ini kita mau ngungsi kayak gitu kan. Enggak mau, saya pasti yakin Tuhan saya akan bantu saya. Sampai ada lagi orang yang lewat, ya sudah kalau nggak mau, akhirnya ada yang lewat lagi. Mereka bilang, ayo ikut, ini udah nggak ada orang lagi loh, udah terakhir loh. Enggak, saya yakin Tuhan akan bantu saya, akan menjaga saya. Sampai akhirnya banjir itu sampai ke atas dan kakek itu meninggal. Dia tanya sama, waktu itu dia ketemu penjaga di sana, dia tanya, kenapa saya ini sudah berserah, sudah menyerahkan hidup saya, istilahnya saya yakin Tuhan bantu saya, kenapa malah saya nggak dibantu? Loh kamu tuh udah dikasih, orang lewat pertama kesempatan datang, kamu nggak ikut. Ada lagi yang kesempatan kedua, Tuhan udah kasih ke kamu tuh perahu karet, kamu nggak mau ikut. Kamu yang bandel sendiri, istilah gitu ya, akhirnya nggak terselamatkan. Mengapa saya bilang atom ini sebagai satu kesempatan? Banyak orang tidak membuat atom itu satu kesempatan yang Tuhan berikan gitu loh. Pada waktu Anda melihat atom ini sebagai chance gitu loh, satu kesempatan untuk hidup Anda pasti akan menghargai banget aji atomi Anda. Karena pada waktu Anda nggak melihat ini sebagai satu kesempatan, ya udah lewat aja gitu loh. Jadi benar-benar semoga kali ini teman-teman bisa memikirkan gitu loh. Ini satu anugerah dari Tuhan. Saya diberikan atomi. Karena saya mau kerja dimanapun, saya bisa mendapatkan bonus di atas 50 juta. Itu nggak mungkin loh. Saya ibu rumah tangga, udah 42 tahun. Saya mau kerja ikut orang dengan gaji yang sudah director menurut saya. Perusahaan besar seperti perusahaan yang udah tingkatnya banyak itu 50 juta senilai dengan director loh.
Saya nggak mungkin mampu mencapai di sana. Tetapi di Atomi saya bisa. Karena saya selalu melihat bahwa ID Atomi ini satu kesempatan yang bisa merubah hidup saya. Kalau Anda bisa melihat Atomi ini sebagai satu kesempatan, saya yakin Anda akan bisa sukses di Atomi. Itu aja sih, Mak, tambahannya, Mak. Lupa tadi. Nangis, jangan nangis Rin. Ya, setiap kita punya cerita ya, setiap kita punya cerita yang membawa kita untuk kita berjuang sungguh-sungguh ya. Kami berempat ya di grup itu seringkali ya ada tawa, ada tangis ya di situ. Kenapa? Ya itu setiap kita punya cerita yang membuat kita punya alasan kuat terus memperjuangkan ID kita untuk bisa sampai pada imperial. Nah, nanti next mungkin kita akan membuat semacam journey ya, semacam journey dari Rini, Ika, kemudian mungkin saya dan Jessie begitu. Sampai sampai pada capaian kita saat ini. Mungkin kita menurut orang, "Alah kamu baru DM aja udah songong," gitu ya kan? Nah, tidak. Setiap kami sangat menghargai setiap capaian. Bahkan Anda yang pairing baru 1 kali, itu adalah hal yang luar biasa, capaian yang luar biasa, yang saya yakin, saya percaya Anda sudah memperjuangkannya dengan sungguh-sungguh. Kecuali Anda yang hanya duduk manis, dapat duit, ya, masih memakai sistem bisnis MLM lain diterapkan di Atomi. Nah, itu saya tidak tahu ya, dan saya yakin tidak ada di sini. Semuanya adalah berjuang mencapai tangga demi tangga, pairing demi pairing sampai pada leveling ya, pada level-level di Atomi, baik itu SM, kemudian Auto SM, kemudian Diamond dan seterusnya seperti itu. Dan itu sungguh-sungguh luar biasa. Nah, teman-teman, next kita akan membuat journey semacam itu. Tadi ada yang raise hand ya, Josephine, Josie. Halo, Ya, malam, Bu mungkin Ida. ya. Iya, aku baru sadar itu kalau tanda tangan itu kalau mau diturunin kita mesti pencet lagi. Gak apa-apa kok, Josie mungkin mau cerita, mau sharingkan bagaimana Josie memilih Atomi dan kemudian terus bersikukuh untuk menjalankan bisnis Atomi, mungkin yang rasanya seperti apa begitu hingga saat ini. Boleh, Josie? Oh, kenapa aku tetap bersikuku di Atomi gitu ya, Bu ya? Boleh. Karena kalau aku lihat dan aku bandingkan, kayaknya nggak ada pilihan lain, Bu. Nggak ada pilihannya bagaimana? Apa nggak ada yang menawarkan Josie untuk satu apa ya, income yang lebih besar begitu? Atau bagaimana? Oh, ada sih Bu, tawaran sih ada. Banyak juga sih yang kasih info apa, maksudnya baru jalanin ntar bisa langsung dapat ini dapat itu, jalan-jalan lah apa cruise segala macem gitu. Tapi ya itu maksudnya karena kita udah pelajarin sistem marketing plan-nya gimana dan kita bandingkan dengan Atomi punya kayak gimana, tetap nggak ada lawannya sih Bu, Atomi judulnya. Oke, luar biasa. Jadi tetap ya, Atomi sudah menjadi pilihan dan apa ya, yang akan diperjuangkan oleh Josie ya? Iya, betul Bu. Keinginan dan kebutuhan aku ya Atomi sih. Memang nggak ada, buat aku pribadi nggak ada pilihan lain karena yang punya marketing plan setulus dan secantik Atomi tuh nggak ada menurut aku. Kita bergandengan tangan sampai pada imperial, kita saling tunggu, oke? Pasti Amin. Sampai pada imperial. Terima kasih Josie. Amin. Oke, ada yang mau menyampaikan sharingnya? Ya, kalau tidak ada saya undang Mbak Iin. Mbak Iin mana? Saya, Bu Ida. Iya, luar biasa. Selamat untuk Auto SM yang sudah diperjuangkan. Saya sangat salut sekali dengan Mbak Iin ya. Dulu bersama dengan Rini datang ke Jogja ya, masih belum apa-apa ya. Tetapi ternyata sekarang sudah bisa sama dengan kita, sama dengan leadernya, sama dengan Rini. ASM loh, Rini juga ASM ya. Ternyata Atomi itu bisa loh mencapai yang sama dengan sponsornya.
ketika kita semuanya berjuang pada track yang sama. Kan begitu? Ya, jadi luar biasa sekali Mbak Iin, sekali lagi selamat, dan mungkin bisa diceritakan sedikit ya tentang bagaimana perjuangan Mbak Iin di Atomi sehubungan berkaitan dengan materi yang diberikan oleh Rini ya tadi ya, tentang keinginan Mbak Iin itu seperti apa, kemudian apakah ini menjadi satu kebutuhan dan seterusnya. Silakan Mbak Iin. Ya, terima kasih Bu Ida, terima kasih semuanya. Terima kasih sudah memberikan ucapan dan doanya. Nah, saya sebenarnya di awal itu judulnya ketagihan Bu Ida ya. Jadi kalau di tahun 2020 itu saya sudah awal Hemohim masuk, saya sudah SM. Lalu menikmati dengan hasil SM itu kan enak banget ya Bu Ida. Jadi ketagihan terus. Jadi itu selalu ketagihan setiap circle, setiap bulan itu bagaimana caranya saya mengejar ya. Tapi kalau seandainya saya nggak tercapai, ya sudah, istilahnya saya sudah berusaha gitu ya. Kalau ASM seharusnya pada saat 2020 ke 2021, saya menghitungnya itu sudah 12 kali karena saya waktu itu mencoba tanya ke kantor, gimana sih cara menghitungnya untuk mencapai ASM. Nah, katanya kan 12 kali, katanya saya kurang 2 kali SM, Bu Ida. Namun pada kenyataannya waktu itu lolos karena informasi dari kantor itu salah. Jadi saya harusnya kurang 3 kali, saya mencapai 2 kali, yang satunya loss. Jadi akhirnya saya tidak mendapatkan PIN ASN tersebut. Akhirnya saya nggak patah semangat, saya tetap berjuang karena ketagihan saya yang teramat besar ya. Karena banyak keinginan yang dari awal istilahnya saya masuk Atomi, saya nggak punya apa-apa, modal pun nggak ada, beli barang pun nggak bisa, sampai dengan sekarang walaupun sedikit istilahnya untuk produk yang saya pakai, saya ada stok gitu. Jadi barang-barang yang saya pakai, gimana caranya saya ada beberapa untuk mempercepat member saya, hanya sedikit saja. Tapi dari situ akhirnya saya bisa beli buat sendiri maupun stok saya sendiri itu bisa. Nah, dari yang dulunya cuma pinjem barang, itu udah melakukan peningkatan buat saya ya Bu Ida. Lalu semuanya itu saya lalui dengan pinjam, dari pinjam barang, pinjam printer, pinjam komputernya Rini, itu semua sudah saya lewati dan saya bisa beli sendiri. Nah, itu melalui proses-proses yang akhirnya keinginan-keinginan itu banyak, makin ke sini makin bertambah pendapatan, akhirnya wah gimana kalau saya itu bisa mandiri ya, nggak istilahnya nggak ngerepotin Rini. Nah sekarang dari ketagihan saya, lalu saya harus tetap gimana caranya bisa sama juga ya duplikasi. Nah itu saya akhirnya punya keinginan yang sangat lebih lagi. Jadi dari awalnya yang jangankan modal Bu Ida ya, apa yang saya sudah capai di Atomi ini sangat luar biasa Bu Ida. Jadi dari yang saya nggak punya apa-apa Bu Ida, karena saya itu dari suami saya hamil 7 bulan, suami meninggal. Bayangan saya cuma ketakutan saja. Jadi keinginan dulu istilahnya mau jalan-jalan ke Bali lah, nggak ada, impian tuh nggak ada. Atau naik pesawat itu juga nggak ada. Tapi di Atomi saya bisa banyak melakukan perubahan dalam hidup saya maupun keluarga saya. Jadi di awal Atomi itu saya sudah bisa balik nama sertifikat rumah saya. Yang kedua saya sudah beli rumah lagi Bu Ida, karena saya kepengen beli mobil dan sekarang OTW beli mobil. Dan itu pun memang saya secara ngangsur, tapi saya yakin bersama Atomi saya bisa membayar setiap angsuran-angsuran yang saya lakukan sekarang gitu Bu Ida. Jadi saya yakin teman-teman, Bapak Ibu yang hadir di sini ya, kalau di Atomi itu nggak ada yang namanya ekonominya apa gitu ya, lalu pendidikannya apa. Saya pun itu pendidikannya nggak tinggi gitu. Saya hanya lulusan SMK dan saya itu langsung bekerja karena saya kepengen merubah nasib keluarga saya. Dan puji Tuhan dengan di Atomi saya bisa berbagi. Jadi saya baru benar-benar bisa berbagi, misalnya teman atau saudara yang membutuhkan suplemen, saya bisa memberikan secara cuma-cuma. Puji Tuhan banget. Jadi
Bapak Ibu di sini yang hadir, jangan sia-siakan ID Atomi Anda. Gitu Bu Ida. Wah, Baik Bu Iin. biasa sekali ya. Luar Luar biasa Mbak Iin. biasa. Teman-teman, Ida, saya itu dulu ya, menyampaikan yang disampaikan Mbak Iin supaya teman-teman yang baru jangan bingung. Ketagihan di sini bukan ketagihan apa ya? Ketagihan income ASN-nya dia, ketagihan income tax master-nya dia ya teman-teman. Jadi kita bisa lihat. Jadi inilah contoh mengupgrade diri. Dulu kebutuhan dia yang penting dia bisa makan, anaknya bisa makan, ini udah cukup. Tapi karena ada keinginan itu membuat dia upgrade. Setelah ini dia membalik nama sertifikat rumahnya. Setelah itu dia punya keinginan beli rumah lagi ya. Ini menjadi kebutuhan wajib. Keinginan ini penting. Jadi dia mengejar lagi upgradekan itu. Setelah itu sekarang dia merasa apa? Dulu tentu dia nggak punya kepikiran mau punya mobil. Kebutuhan dia masih di bawah ya. Nah, kebutuhan yang dulu apa? Pokoknya bisa balik nama sertifikat rumah aja udah bagus. Nah, itu dulu. Nah, sekarang kebutuhan dia beda lagi. Kebutuhan saya apa? Mobil sekarang. Itu tentu dia diawali dengan keinginan mengupgrade diri untuk sekarang harus punya mobil. Keinginan dia ini sudah menjadi kebutuhan. Wajib punya mobil ceritanya ya kan. Nah itu dia mengupgradekan diri. Setelah dia punya mobil, bentar lagi dia wajib punya pesawat, bentar lagi saya rasa. Ya, jadi kita bisa lihat teman-teman, hidup kita perlu di-upgrade ya. Memang kita ini setelah di zona ini kita akan ketagihan nyamannya di sini ya. Nah, jadi kita yang sekarang sudah ASM ya, DM, SM, kita juga pengen membawa teman-teman kita yang lain berada di posisi kita. Dan kita pun akan terus naik ke atas dan terus membawa teman-teman. Yang penting teman-teman mengupgrade diri. Jangan merasa sekarang udah nyaman, wes gitu aja nggak bisa upgrade diri, kita nggak bisa lakukan apa-apa. Ya, yang punya keinginan lebih, yang bisa mengupgrade diri, ayo kita sama-sama. Oke, itu aja dah. luar biasa sekali ya. Saya mengikuti terus ya update-nya Mbak Iin ya, baik lewat Facebook ya, kemudian statusnya Instagram juga ya, dan saya sangat-sangat terharu ya melihat capaian-capaian demi capaian ya, dia begitu luar biasa perjuangannya ya di dalam Atomi. Tidak punya mobil saat ini, belum punya mobil, bukan tidak memungkinkan Mbak Iin mengupgrade untuk memiliki mobil, karena satu kebutuhan kita sebagai seorang leader pasti sudah harus menjangkau lebih jauh lagi, kemudian harus membawa banyak member untuk bisa datang ke SA. Kalau dulu di Gembol Rini, sekarang Mbak Iin membernya sendiri udah berapa gitu kan, nggak mungkin masuk ke mobilnya Rini diempek-empek begitu kan, nggak mungkin. Jadi Mbak Iin pasti punya keinginan untuk mengupgrade supaya dia bisa bermanfaat, bisa menjadi berkat bagi member-membernya. Nah, teman-teman, dari perjuangan Mbak Iin ya, dari perjuangan Mbak Iin, dari kemudian kesuksesan Mbak Iin di Atomi, pasti itu adalah ada peranan penting juga dari seorang leadernya, yaitu Rini. Nah, sama seperti kita semuanya sebagai seorang leader. Ketika Rini tidak berpikir yang memikirkan member partner di bawahnya untuk sukses, maka Rini sudah cukup nyaman dengan penghasilan 40 juta, 50 juta, nyaman sekali. Ngapain sih aku berbagi? Ngapain aku memperjuangkan? Ngapain aku pergi ke sana kemari? Seperti itu. Tidak ya. Jadi seorang sponsor, seorang leader harus memperhatikan dulu ke member partnernya. Ketika member partnernya sukses, itu adalah sesungguhnya yang kesuksesan kita. Bukan level yang kita dapatkan, bukan. Tetapi bagaimana member kita sukses itu satu kesuksesan buat kita. Kalau Rini misalnya masih punya pikiran seperti di MLM lain, nah kamu kan memberku, kenapa kamu malah sekarang sama dengan aku? Dia pasti merasa nggak mau dong disaingin seperti itu ya. Tetapi di Atomi tidak. Justru kita tuh bahagia, sukacita seharusnya ketika member partner kita bisa naik semakin hari semakin membaik. Kenapa? Karena di Atomi itu berbeda ya dengan multi level yang lainnya. Nah, ini luar biasa sekali. Sekali lagi saya mengapresiasi yang luar biasa kepada Mbak Iin juga Rini atas capaiannya. Mungkin ada yang lain yang mau menyampaikan ya.
Saya harus upgrade beli bis kayaknya biar bawa orang Malang ke Surabaya ikut TSA. Rin, ojo truk ya, beli truk tapi digambari Hello Kitty ya, seperti itu. Biar kalau bis nggak bisa berdiri banyak, kalau truk kan lebih banyak begitu. Ketangkep nggak boleh, mobil angkutan barang tidak boleh mengangkut orang. Oke, mungkin ada yang lain, silakan. Ya, sangat inspiratif sekali ya. Ada pertanyaan enggak ya? Oh, ini ada pertanyaan. Bisa diinfo Bu, penghasilan Auto Sales Master kisaran per bulan untuk semangatin member ya, dari Bu Esther ya. Jadi ASM itu tadi Mbak Iin menyampaikan kita dapat PIN ya, PIN bebek, tetapi sesungguhnya bukan itu tujuannya ya. Tujuannya adalah income-nya. Ya, betul? PIN bebek bisa kita dapatkan karena syarat untuk ASM adalah 12 kali dalam 1 tahun, rentang 12 bulan Anda mencapai SM selama sebanyak 12 kali. Artinya setiap bulan minimal 1 kali SM. Begitu ya. Nah, berapa penghasilannya? Penghasilannya kisaran antara 15 juta ya, kalau hanya sekali SM, kemudian setengah bulan berikutnya puasa begitu ya. Jangan ya. Tapi harapannya itu nanti pada kisaran 30 sampai 40 juta. Bisa kita sampai situ ya. Itu ASM ya. Nah, teman-teman juga hati-hati, jangan sekali lagi jangan mengejar PIN bebeknya. Tetapi seperti yang Mbak In bilang, kalau tercapai aku ya puji Tuhan, kalau tidak tercapai ya sudah, yang penting saya sudah berjuang. Nah, ini tanda kutip dari saya ya. Hal yang luar biasa adalah Mbak Iin sudah melaksanakan setiap hari adalah running. Ya, pikirkan, setiap hari adalah running. Jadi masih banyak sekali konsep running di pikiran kita adalah ketika sponsor ngasih aba-aba, ayo saya mau naik diamond, siapa yang mau jadi SM? Nah, saya akan support seperti itu. Nah, itu bukan running yang sesungguhnya. Itu adalah support dari sponsor untuk membawa member sukses. Tetapi sesungguhnya bisnis ini adalah bisnis dari kita ke bawah. Maka siapa yang akan membawa bisnis kita untuk sukses? Ya kita sendiri. Kita dan tim kita di bawah kita. Gitu. Jadi untuk berlari, sekali lagi kita juga bukan sprinter, tetapi adalah seorang pelari maraton. Pelari maraton jaraknya sangat jauh, maka kita membutuhkan kaki yang kuat untuk kita berlari jauh dan teman-teman yang banyak untuk sama-sama menyemangati ketika kita mulai lelah gitu, kita lihat oh masih ada temannya, seperti itu. Nah, itulah Atomic. Jadi teman-teman, bukan PIN ASM, bukan juga kecepatan Anda mendapatkan PIN itu, bukan. Tetapi bagaimana kekuatan Anda bersama tim, jaringan Anda, itulah yang akan membawa Anda pada ASM itu yang sesungguhnya. Nah, setelah PIN bebek terpasang di dada kita, begitu, yang menjadi ujian terbesar bagi seorang ASM adalah apakah setiap circle minimal 1 bulan sekali Anda mencapai SM. Itu tantangannya. Jangan sampai Anda sudah memakai PIN ASM, kemudian Anda seperti ular tadi, sudah makan kenyang, kemudian lupa. Bagaimana rasanya dapat bonus SM lagi. Nah, itu jangan. Auto SM inilah nantinya juga yang akan membawa Anda pada auto DM, pencapaian DM secara otomatis. Nah, ini. Ya, jadi teman-teman, jangan pada euforia pencapaian mendapatkan PIN bebek itu, bukan ya, tetapi pada bagaimana kita mendapatkan income-nya. Nah, jadi begitu ya teman-teman ya. Oke, mungkin ada lagi yang akan yang bertanya, saya belum melihat lagi ini penghasilan info
Sebentar, di bawah ada pertanyaan. Saya beda. Oke, boleh silakan. Bu, saya pengen punya apa ya? Punya catatan kesimpulan seperti bikin ininya, Bu. Kelihatan nggak yang ininya nih? Ya, kelihatan Bu Betty. Ya. Kenapa? Coba dari jenjang dari member, dari agen sampai itunya. Itu ada nanti ya, ini melenceng dari ini, nanti kita kasih ya. Oh iya, baik, makasih. Oh, leveling ya. Oke. Mastership. Ya, nanti kita kasih. Oke. Yang lainnya mungkin ada? Bagaimana membangunkan leader-leader yang tidur dari Sela ya? Mungkin Ika bisa memberikan masukan atau Rini bagaimana membangun Gebyur banyu, Mak. Disiram air. Setrum, Mak. Ada yang diguyur air, dikasih setrum, mau setrum beneran, jabrik semua. Ya, mungkin Ika mau memberikan ini. Bangunin yang tidur ya teman-teman. Jadi gini, kembali ke tetap kita sudah berusaha pasti ya, kita berusaha dan setiap leader kita pasti banyak sekali member kita yang bobok pules ya, pingsan nggak bangun-bangun ya. Kita pasti selalu berusaha untuk mengajak mereka untuk melihat peluang ini. Tapi gimana pun tetap kembali ke dia. Ya caranya ya kita lakukan semua ya. Kita infokan setiap ada kegiatan dari Atomi, produk Atomi, semua berita apa yang baik dan Atomi pasti kita infokan ke dia ya. Kemudian mungkin sebelumnya kita bisa lakukan pendekatan, kita bisa japri ya. Bayangin teman-teman ya, jaringan kita kan banyak, yang tidur banyak. Kalau tiap hari kita japri mereka nggak ngerjain apa-apa juga. Jadi kembali ke kita, tinggal kita lihat dari yang pingsan semua mana kira-kira yang mungkin bisa kita kasih setrum kejutan gitu ya, yang masih bisa kita ajak melek. Nah, tapi itu pun feeling-feelingan kita ya. Yang kita tahu coba kita japri, kita ajak ngobrol ya. Misalnya kenapa dia nggak pakai lagi ya kan? Kenapa nggak beli balik lagi ya? Apa dia ada masalah salah pakai? Siapa tahu ya dulu dia pakai caranya salah sehingga tidak mendapatkan hasil yang seperti yang dia mau. Jadi kita cari tahu dulu kenapa dia. Ajak ngobrol lagi ya. Berusaha menciptakan dulu kedekatan kita ke dia supaya tahu dulu masalah dia apa. Kalau dia masalah yang seperti tadi, paling banyak adalah orang yang tidak punya keinginan untuk mengupgrade diri. Paling banyak itu. Ya, dasar kebutuhan selesai, mereka tidak pernah punya sesuatu untuk mengupgrade diri. Ya udah gini aja. Nah, kalau udah gitu kita mungkin berusaha mengajak dia untuk bisa mengupgrade diri. Kalau dia tidak bisa, apa boleh buat teman-teman? Kenapa ya? Pada dasarnya di dunia ini sudah menjadi hukumnya yang orang sukses itu jauh lebih sedikit daripada yang nggak sukses. Ya hanya sekian persen. Kenapa? Ya kembali itu banyak orang yang tertidur dan dia tidak mengupgrade diri. Nah, saya harap kita semua yang di sini jangan menjadi orang yang tidak mengupgrade diri. Ya, berusaha untuk mengupgrade diri. Kita selalu hanya berusaha menyampaikan, berusaha terus memberikan informasi. Kalau dia tidak mau ya apa boleh buat. Berarti dia memang orang, misalnya dia tukang bubur langganan kita yang berarti memang dia memang Tuhan ciptakan dia untuk bikinin bubur untuk kita supaya kita bisa makan bubur ayamnya. Kalau enggak nggak bisa lagi makan bubur ayamnya. Ya, seperti Aprinda ya kan dia bikin kue dulu 2000 pieces 100-an macam misalnya berapa macam. Gara-gara dia tersadar di Atomi kita nggak bisa makan kuenya lagi, gitu ya. Jadi gimana pun di dunia ini akan ada memang orang-orang yang tidak bisa kita bangunkan. Kita nggak bisa membuat semua orang bangun, ya itu aja. Coba Rini, karena memang ini udah gimana ya? Lakukan maksimal, pokoknya kita ajak komunikasi dan juga income kita bisa kita share. Kita yang masih pemula nggak ada income, kita bisa pinjam income dari leader kita. Di network ini beda ya teman-teman. Kalau kita kerja kantoran, kita kerja konvensional, itu nggak etis kalau kita kasih tahu gaji kita. Atau tanya gaji Rini, gaji teman kita. Rin, kamu kerja gaji kamu berapa sebulan? Itu nggak etis. Tapi di network beda. Di network itu kita perlu share income kita. Tujuannya apa? Karena di network ini kita mengajak orang menuju satu landasan yang sama ya. Satu tempat kita mencapai impian itu. Orang pengen tahu, kalau saya ada di sini, kalau saya ikut kamu,
itu peluang saya tuh capai apa, bisa dapatin income apa, sehingga tadi yang nanya, benar, emang ASM income-nya berapa, pengen tahu. Oh, ASM itu bisa range sekitar 20 sampai 45 juta bisa. Ya. Nah, itu range-nya. Sehingga oh, jadi kalau saya memperjuangkan saya dapat segitu. Setelah itu auto DM berarti kamu bisa 60-an juta ke 70-an juta kamu bisa. Nah, jadi dia tahu, oh berarti lari ke sana. Siapa aja yang udah capai? Oh, Ida udah nyampe. Oh, berarti ada loh orang-orangnya yang nyampe, nggak hanya dongeng tulisannya aja. Yang katanya 1 miliar, gila mana ada, ngomong doang lah, itu maplan cuma nulis doang. Tidak, teman-teman. Ya, kita sudah dapat bocoran, sudah lahir lagi 1 Imperial lagi. Ya, kemarin di mana kita dapat bocorannya? Dengar di mana kita? Sampai lupa saya. Zoom di mana tuh? Ya, akan lahir 1 Imperial lagi. Imperial income-nya 1 miliar 1 bulan. Ya, nah itu sudah lebih dari 10 orang berarti. Ya, luar biasa. Nah, nggak usah ngomong 1M ya, berarti di bawahnya yang 500 juta, 400 juta sebulan itu banyak, teman-teman. Ya, nah jadi kalau kita udah kasih informasi itu, dia tetap pingsan meremata, berarti ya memang udah memang dia tidak layak untuk mendapatkan income itu karena dia nggak melek, nggak buka mata dan buka hati. Paling banyak orang selalu merasa gini, beda sama kamu dah, kamu pasti bisa, saya nggak bisa. Beda sama kamu Rin, kamu pasti bisa, saya nggak bisa. Nah, orang yang seperti ini orang yang paling dikasihani seluruh dunia. Menurut saya orang yang termiskin di dunia secara keuangan itu nggak masalah selama dia punya mental berjuang, selama dia punya mental orang kaya. Ya, orang yang selalu merasa dirinya nggak bisa, dirinya tidak layak untuk sukses. Kamu layak, semua orang layak. Dia yang tidak bisa, dia yang tidak layak. Orang yang seperti ini, kamu kasih dia 1 miliar, saya jamin 1 bulan jadi 0. 1 bulan tuh habis. Kenapa? Karena dia tidak punya mental orang kaya. Kaya atau tidak kaya seseorang, ya dikatakan oleh Robert T. Kiyosaki bilang, kaya tidak kaya orang itu tidak dilihat berapa uang yang ada di kantong dia. Ya, tinggal lihat seberapa mental miskinnya dia, seberapa mental orang kayanya dia. Kalau dia punya mental itu, dia akan kaya, dia akan melek. Sekali kamu bicara peluang ini, dia akan melek. Dia akan ngambil peluang ini. Tapi kalau mentalnya miskin, wah itu susah. Ya, itu udah Pak orang yang paling dikasihani seluruh dunia. Ada apa boleh buat lah dia. Ya. Oke. Kembali ke Rin. Iya, kalau saya buka mindset sih. Jadi istilahnya pada waktu kita buka mindset mereka, bagaimana kamu memandang Atomi ini sih? Saya biasanya tanya gitu. Apa yang kamu pandang tentang Atomi ini? Saya pengen tahu jawaban dia dulu. Kalau dia ngomong, ya Atomi kan, aku dari awal udah bilang, aku cuma ide Atomi ini untuk belanja aja. Biasanya mungkin mereka yang begitu-begitu aja. Orang-orang yang tidur itu biasanya yang begitu. Saya kan bukakan bahwa selain kamu belanja, kamu pakai produknya cocok. Meskipun kamu mungkin belanja setahun cuma 2-3 kali, tapi kan produk ini cocok. Mengapa nggak ini menjadi penghasilan? Kita emang ya seperti tadi bukakan, kita jalanin Atomi kayak gini. Kita bukakan mungkin leader yang lain bisa jalanin Atomi seperti ini. Jadi buka mindsetnya. Pada waktu mereka tetap menganggap Atomi ini sebagai sesuatu yang ya udah, aku nggak, pokok tetap aku mau seperti ini ya udah lewatin. Karena kita nggak bisa terus berkutat pada satu orang, nanti kita akan balik lagi ke mereka. Saya sih lebih seperti itu. Jadi kalau mereka udah mindsetnya, udah kita berusaha kenalkan bahwa mindset ini bisa merubah hidup kamu lebih baik. Tapi nggak semua orang menganggap itu sama loh. Makanya saya ingin menyampaikan saat ini kan hari ini karena nggak semua orang punya pemikiran seperti itu. Tetapi pada waktu mereka akhirnya klik dan apa yang kita sampaikan bisa klik, mereka akan bangun sih. Tapi pada waktu mereka tetap nggak mau bangun ya, tetap mereka bermimpi terus, nggak akan tercapai mimpinya gitu. Itu sih kalau saya, Mak. Iya, luar biasa sekali ya. Jadi memang semuanya itu pilihan ya, memilih ya. Kita sebagai leader itu tentu saja kewajibannya adalah memotivasi ulang ya. Memotivasi ulang member partnernya yang saat ini bobo. Caranya bagaimana? Tentu saja sesuaikan dengan member partner kita ya, yang kita ini kan seharusnya kita yang lebih paham dia ya, daripada kita berempat di sini, bukan ya, tetapi teman-teman sebagai leader harus paham bagaimana cara pendekatannya. Nah, kalau saya sih lebih pada kalau sekali, 2 kali, 3 kali saya touching kok dia diem-diem baik begitu ya. Ya, sementara saya singkirkan dulu. Oke, prioritas yang tadinya di dia
saya hentikan dulu, kemudian saya melihat yang lain dulu, mencoba yang lain dulu. Yang lain seperti apa? Oh, ternyata dia malah bisa mau membuka mindset-nya, memperbaiki mindset-nya, kemudian merasa, oh ya ini benar juga ya, saya mau memperjuangkannya. Nah, kita sementara bukan berarti kita membuang ini yang tadi tidak mau mendengarkan, tetapi biarkan sementara untuk dia melihat, untuk dia merenungi dan seterusnya. Nah, kita usahakan untuk untuk menopang yang mau dulu. Jadi jangan membuang energi kita dengan terus melihat yang memang tidak mau. Nanti kita hanya berpikir melihat, oh kok ternyata susah, kok orang ini nggak mau. Terus itu saja, pada orang itu saja. Sementara di luaran sana atau di bawah Anda itu masih banyak member yang mungkin karena belum ditouching satu-satu, maka mereka bobok semuanya. Jadi begitu. Kalau saya ya, oke mungkin bisa disesuaikan. Oke mungkin untuk pertanyaan berikutnya. Empat Darah pengalaman urusin member yang hot chicken. Atasnya ada itu, Bu Ida. Sebelumnya Mama ya. Itu bukan mau tanya Mbak In di Atomi sudah berapa lama? Oh iya, Mbak In berapa lama? Mbak In silakan. Saya masuk sejak Atomi buka di Indonesia, jadi bulan Oktober 2018. 2018 ya. Oke ya, 2018 berarti waktunya cukup lama juga ya Mbak In ya, barengan dengan saya juga ya. Saya hanya beberapa bulan sebelum Mbak In begitu kan. Nah, artinya apa teman-teman? Yang angkatan kita itu kan pertama itu berarti kan ya antara kisaran saya, Ika, Rini, Mbak Iin begitu ya. Ada yang sudah sampai Star Master juga toh. Nah, setiap orang berbeda capaiannya. Waktunya berbeda. Bukan bagaimana apakah kita tidak kerja keras, tidak. Nah, ini kembali lagi pada istilah mengalir. Yang penting kita berjuang dulu. Ya kan? Berjuang dulu dengan sungguh-sungguh. Nah, hasilnya itu baru terserah Tuhan, itu yang benar. Bukan, udahlah aku apa adanya seperti ini. Bukan ya. Jadi ini loh teman-teman. Jadi ada yang dari awal baru mencapai SM. Bahkan banyak kok yang dari awal kemudian ID-nya mati. Banyak kan? Nah, itu kan pilihan semuanya. Betul? Nah, Mbak Iin memilih sekalipun sulit, tetap memperjuangkannya karena Mbak Iin tahu di balik gunung yang dia daki susah payah ada gunung emas yang akan Mbak Iin ambil semuanya emasnya. Seperti itu ya. Nah, kita pun harus seperti itu. Oke ya. Selanjutnya pertanyaan selanjutnya yang hangat-hangat itu si Yixiong ya. Yinxiong ya. Oke. Capek bina 3 bulan lalu down lalu cari baru lagi lalu menciut lagi dan lain-lain. Saya rasa itu memang sudah perjalanan ya, perjalanan di bisnis MLM kita akan ketemu yang seperti itu Yinxiong ya. Jadi kita nggak usah, jangan sampai kitanya yang capek, jangan. Jadi sesuatu yang memang dia memang tidak mau di awal memang hot-hot, saya juga bertemu banyak sekali ya. Akhirnya seharusnya dia bisa SM loh. Dia tidak mau jalankan dengan prinsip, loh aku sudah mememberkan mereka, aku sudah mengenalkan Atomi, kalau mereka butuh kan mereka beli sendiri gitu. Nah, itu juga ada yang sampai segitunya dan itu mohon maaf ya, itu bukan orang luar, orang dekat saya seperti itu. Jadi apakah saya kemudian jadi menciut begitu ya, jadi down, sayanya tidak. Saya pikir, oh ya sudah itu pilihanmu. Saya sudah mengedukasi kamu sedemikian rupa, membukakan mindset-nya, sementara akhirnya saya tinggal. Nah, dia kemudian di bawahnya itu sudah muncul, SM itu berapa orang sudah. Yang rugi siapa? Dia dong, ya kan? Dia yang lebih lama, dia tidak mau memperjuangkannya. Nah, itu. Ya, jadi nggak usah khawatir, Yinxiong, akan ketemu orang yang nanti sefrekuensi dengan kita, yang mau kita ajak lari bersama sampai imperial. Oke? Oke, lanjutnya Rini, jangan bawa emberin. Biasa mantan dari MLM lain, Bu, dulunya jadi trauma, kelelahan, bangun jaringan. Ya memang Ika aja yang jawab kalau udah MLM yang lama ini. Ini Ika bisa menjelaskan ini, Kak?
Itu ada lanjutannya sih pertanyaannya. Padahal sudah dibantuin bonusan. Ya, tadi Rini udah menjawab Ada ya. yang pertanyaan sama, yang itu ya, yang ada. Saya mantan MLM ya, sudah trauma banget ikut MLM. Dulu sudah berprestasi tapi kelelahan, teman-teman pada kabur karena takut ditawari MLM. Meski sudah dijelaskan di Atomi berbeda, sudah move on aja karena banyak orang yang membutuhkan bisnis Atomi. Ya. Ya, jadi teman-teman, kembali yang penting tuh kita nggak mereka yang traumanya nggak berkehabisan, itu yang rugi dia dalam semuanya ya, semua aspek kehidupan kita itu nggak bisa, kita nggak akan bisa jadi orang yang maju kalau kita hanya bermain di lumpur yang sama. Ya, lumpur tuh apa? Latar belakang kita ya, misalnya apa? Mungkin dulu kita pernah gagal. Kehidupan kita kelam. Di dunia ini kehidupan orang kan banyak macam ya teman-teman ya. Kita nggak tahu kenapa dengan dia. Mungkin dulu dia kehidupannya sangat kelam ya. Dari keluarga yang hancur atau apapun, kepahitan yang dulu ya. Kalau kita masih bergumul saja bermain di lumpur yang sama, kita nggak bisa maju ya. Nah teman-teman kita ini pun sama. Kita berusaha mengangkat mereka. Tapi kalau dia memilih itu trauma nggak berkesudahan, kita nggak bisa lakukan apa-apa. Benar yang sudah dilakukan, bahwa sudah menjelaskan bahwa Atom ini berbeda. Kenapa? Karena terutama yang IT ya, yang ada kan dulu ya, yang multi level yang IT, produknya hanya satu teman-teman. Dan IT ini luar biasa, yang tempat lain, kompetitor lain bermunculan tuh banyak banget ya. IT kalau nggak salah yang internet apa segala macam itu ya. Wah sekarang muncul begitu banyak. Dia bersaingnya tuh luar biasa dan produknya hanya satu. Kita harus cari orang lagi ya kecapean. Nah, kalau di Atomi sangat nyaman, teman-teman. Beda sekali. Kita ini sebenarnya serasa punya online shopping mall kan. Kita jadi pemilik online shopping mall loh. Orang punya kebutuhan banyak. Satu orang tuh kalau dia jualnya hanya IT, multi levelnya hanya IT. Berarti kalau saya butuh sampo, saya nggak nyari dia. Nggak ada hubungannya sama IT. Tapi kebutuhannya saya, ya kebutuhan pokok saya banyak yang lain, ya nggak beli IT dia saya nggak masalah, ada IT lain. Nah tapi kalau di Atomi, orang mandi ibu cari saya, ya orang mau sikat gigi cari saya, orang mau cuci piring cari saya, orang mau suplemen cari saya, orang mau ngapain juga cari saya. Bahkan mau cari ikan teri pun cari saya, dia maunya terinya teri Atomi, coba bayangin. Jadi saya juga tukang jual teri, ibaratnya jadinya ya. Karena kita ini kayak punya online shopping mall, apa aja ada, tanpa harus kita sediain barang. Teman-teman kita ini tinggal kita mengajak mereka, mengedukasi mereka untuk menjadi auto consumer, silakan. Memang pilihannya di Atomi ini orang bisa menjadi auto consumer aja nggak apa-apa, nggak masalah. Kita juga happy dengan dia menjadi auto consumer ya kan. Kita nggak mungkin dan nggak usah berharap semua auto consumer kita berhasil kita membawa mereka menjadi pembisnis seperti kita. Nggak mungkin juga, nggak usah ngotot. Jadi kita ini nggak usah ngotot untuk satu hal yang tidak mungkin. Yaitu apa? Anda tidak mungkin membawa semua auto consumer Anda menjadi pemain bisnisnya. Pasti lebih sedikit pemainnya daripada auto consumernya. Tapi auto consumernya ini itu punya kekuatannya sendiri. Ya, nggak masalah. Yang penting kita ajak komunikasi, siapa tahu mereka bisa mengupgrade dan mereka suatu hari jadi pengen terlibat dalam bisnis ini, ya nggak masalah, bisa dan luar biasa, ya itu yang kita harapkan. Nah, tapi kalau mereka yang memilih tetap merasa multi level ini sama dengan apa yang dia jalankan, yang udah kita jelasin bagaimana besar perbedaannya Atomi ini, dia tetap memilih dalam lumpurnya dia, kita nggak bisa menyelamatkan orang itu, ya. Sama dalam kehidupan kita, banyak kan teman-teman kita yang terpuruk, nggak berani melangkah kehidupannya karena dia merasa dia tidak layak di kehidupan ini. Kenapa? Dia dari keluarga yang hancur, dia merasa dia gagal dalam rumah tangganya, dia gagal ini, gagal itu, dia hanya bermain di lumpurnya, dia tidak berani untuk maju. Ada orang seperti itu, kasihan memang, ya. Nah, jadi ini juga sama. Yang penting ini yang tanya siapa ya? Nah, yang penting kamu sudah sampaikan dengan baik bedanya Atomi. Kalau dia tetap trauma, ya kita nggak bisa lakukan apa-apa. Kita hanya berharap suatu saat dia menyadari. Mungkin bisa dengan jadikan dia jadi auto consumer, ya. Kamu mungkin
Kan odol kita, pasta gigi kita kan yang kecil, anggaplah ya 20.000 deh misalnya modalnya kan cuma 20.000. Kalau kita mengasihi teman kita itu, kasih dia aja nih, walaupun kamu trauma dan multi-level marketing tetap sikat gigi kan, tetap pakai odol kan. Apakah kamu dengan trauma terus kamu nggak sikat gigi? Enggak kan, tetap. Nah ini saya kasih kamu odol Atomy, kamu pakai aja. Nah, jadi mungkin dia happy dengan odol ini, ya udah kamu trauma bisnisnya kamu ngajarin, tapi kamu butuh odol ini yang kamu udah merasa cocok, merasa enak kan, ya udah kamu tinggal beli aja. Nah, mungkin dengan itu, dengan kita memberkati dia 20.000 odol ini nggak membuat kita rugi apa-apa kan? Nah, siapa tahu 20.000 ini yang kita kasih ke dia berupa odol ini bisa membuat dia melek bahwa dia mulai menjadi happy user dulu lah. Ya, kemudian mungkin jadi dia berani dengan nambah sikat gigi, nanti lama-lama dia mandi pakai ini, pakai itu, lama-lama dia akan mandi. Jadi seperti itulah mungkin mulainya ya. Kalau memang kita sangat concern terhadap teman yang trauma itu. Oke, terima kasih Kak. Saya lanjutkan ya. Ini 2 pertanyaan sekaligus. Tadi berkaitan dengan yang kemudian berhenti menciut untuk ininya ya, menjalankan bisnisnya, semangatnya, padahal sudah dibantuin bonus 1. Kemudian yang berikutnya bagaimana cara mengatasi member yang asik tanya kapan dia dapat pairing, sedangkan dia aja nggak pernah post produk Atomy atau pakai produk Atomy. Nah ini dua pertanyaan yang saling berkaitan. 1 dibantuin bonus. Nah ini akan membuat seperti yang jawaban Rini di chat, itu akan membuat dia nyaman, di zona nyaman, jadi nunggu ya. Teman-teman kalau menurut saya yang perlu teman-teman sampaikan untuk masalah bonus, benefit bonus di Atomy, teman-teman harus tegas menyampaikan bahwa bonus cara mendapatkannya adalah, nah, Anda harus tahu. Jangan sampai nanti aku bantuin dapat bonus. Nah, pikirannya akan terus berpikir Anda akan membantu dia mendapatkan bonusnya, dia diam saja, dapat bonusnya, taruh KTP saja cukup enough. Jangan ya, tapi Anda harus melekat ini, kamu bisa dapat bonus kalau kamu pakai, apa yang kamu pakai itu, kemudian kamu ceritakan testimonimu memakai produk ini, ceritakan ke orang lain, ajaklah dia untuk mencoba produknya, jadikan member, terus seperti itu. Nanti tahu-tahu ting-tong is okay, tapi yang penting caranya dikasih tahu. Nah, secepat apa kamu dapat bonus, secepat kamu membangun jaringanmu. Kalau kamu bangunnya dengan cara ngesot, maka ya secepat itu kamu dapetin bonusnya. Dengan cara jalan, maka secepat jalanmu itu kamu mencapai bonusnya. Dan kalau lari, maka kamu akan cepat segera mendapatkan bonusnya. Jadi harus diperjelas, jangan hanya kita ngomong, nanti bisa berbonus loh, ya kan? Nanti aku bantuin untuk dapat bonus. Ya pasti tanya, saya pun begitu, ada member yang seperti itu. Baru saja saya jelasin ya, baru saya dan leadernya jelasin, belum saya sampai rumah, dia sudah tanya, terus Bu Ida, saya kapan dapat bonus? Dia waktu itu baru belanja spirulina 3 botol ya, kasarannya seperti itu. Lah, spirulina 3 botol, untuk PV pribadi saja barusan ya kan kasarannya seperti itu. Baru saja saya terangkan tentang marketing plan, ada yang pemahamannya sudah dijelaskan pun belum paham, maka saya berkewajiban untuk menjelaskan lagi, Pak. Tadi kan sudah saya jelaskan cara mendapatkan bonusnya dan seterusnya seperti itu. Jangan sampai dia iya nanti aku akan usahakan untuk segera dapat bonus. Jangan, akan ditagih ya, kita nggak bisa tidur nanti. Oke, kemudian lanjutnya, ini menyikapi orang-orang yang menganggap bahwa Atomy itu kerjaannya cewek, itu gimana ya? Silakan Rini, mungkin bisa. Ya, sebenarnya saya udah manggil orang nih untuk sharing. Tapi kalau misalnya dilihat runtutan Imperial Master tuh loh, ceweknya cuma 3 loh. Malah Imperial Master cowoknya lebih banyak. Pak Mike, bisakah share kenapa Anda mau menjalankan bisnis Atomy yang notabene katanya kerjaan cewek? Jadi udah saya pindah laptop dulu. Ya. Oke. Silakan Pak Mike.
Ini salah satu leader Sharon Rose Master laki-laki. Kenapa? Kenapa? Mungkin bisa dijawab. Bisa membantu menjawab. Karena kalau dilihat, saya lihat kita kan sekarang punya ini ya aplikasi untuk Global Center Leader. Itu saya buka punya saya, itu juga 70% adalah perempuan, 30%-nya laki-laki. Ya, Pak Mike. Mari silakan. Ya. Sorry, ganti background dulu nih tadi habis vision. Enggak apa-apa. Iya, gimana pertanyaannya Bu Ida? Sorry. Pertanyaan apa, Rin? Bisnis Atomi itu bisnis cewek, Pak Mike. Nah, menurut Mike bagaimana? Nah. Oke, jadi memang waktu saya juga dengar pertama kali ya tentang tawaran MLM ini, bahwa memang cowok dan cewek itu cara pikirnya beda ya. Kalau cowok tuh maunya gini, kalau dikasih peluang, dia besok udah mesti dapat duit. Kalau duit yang nggak ada, biasanya dia nggak mau jalanin. Itu biasanya cowok kayak gitu ya. Jadi pas waktu saya dengar peluang bisnis ini, saya ingat itu nggak langsung tiba-tiba langsung, waduh, saya mau jalanin bahwa ini peluang yang luar biasa. Tapi saya pelajari dulu compensation plan-nya. Saya lihat, wah, ini kok dapat duitnya lama banget gitu ya. Makanya nggak heran kenapa di Atomi mayoritas wanita. Kenapa saya bisa bilang begini? Karena saya punya YouTube channel Atomi Internasional ya. Saya kan bisa lihat tuh berapa persen wanita, berapa persen yang pria ya. 55% itu yang nonton channel saya tuh wanita. Jadi ini udah terlihat memang secara bisnis, laki itu nggak mau sesuatu yang kelihatannya kayaknya lama gitu ya hasilnya. Tapi memang mayoritas kalau kita lihat leader-leader di Korea yang dipromosi itu rata-rata ibu-ibu ya yang di atas 65. Tapi kenapa Imperial Master juga malah kebanyakan cowok gitu. Nah, ini kuncinya Bapak Ibu ya. Edukasi itu sangat-sangat penting. Jadi kalau kita hanya bisa membesarkan bisnis kita ini hanya ke satu gender, artinya tuh bisnis akan berkembangnya lama. Makanya waktu kita edukasi ke leader kita, dibuat mengerti bahwa ini bisnis untuk semua orang. Mau anak dari yang kecil sampai yang orang sudah sampai 90 pun boleh gitu ya. Jadi jangan dipilah-pilah bahwa oh ini bisnis untuk orang tua, oh ini bisnis untuk anak muda, ini bisnis untuk pria, untuk wanita. Kalau seperti itu berarti kitanya sebagai leader salah edukasi gitu ya. Banyak dari kita juga pasti bilang, wah ini kenapa saya kok kayak terutama grup saya ya, 3 Diamond Master saya itu di atas 70 tahun. Ya, yang baru jadi itu Diamond Master Meti, dia sudah di atas 60. Nah, ini rata-rata kenapa yang sudah umurnya di atas 55? Memang seperti itu Bapak Ibu. Memang seperti itu bisnis model Atomi kenapa? Karena kita yang tadi Bu Ika bilang apa? Kalau orang sikat gigi carinya siapa? Kita. Mau beli sabun mandi carinya kita. Karena emang produk Atomi itu produk keseharian. Yang biasa beli produk keseharian siapa? Ibu-ibu. Saya nggak pernah tuh ngurusin beli sabun mandi, sabun cuci piring. Selalu istri saya yang kalau ke supermarket dia yang beli gitu ya. Makanya nggak heran kenapa di Atomi yang cemplung dulu itu selalu wanita, selalu ibu-ibu. Nah ini tugasnya, PR-nya untuk para wanita, para ibu-ibu untuk mengedukasi para suami. Ya, tugasnya ibu-ibu dan mak-mak ini mengedukasi suami supaya dia juga ikut nyemplung ke dalam bisnis tersebut. Karena kalau ini dijalankan dengan sendirian, artinya dengan seorang diri, biasanya lebih lama dan lebih berat ya. Itu hambatan-hambatannya itu sangat-sangat berat. Makanya selalu saya bilang ke leader saya, kalau Anda sudah mau terjun ke Atomi, ujung-ujungnya kamu harus berdua yang terjun. Kalau kamu masih sendirian, bisa, tapi lama sekali. Ya, lama sekali. Kalau nggak percaya, cobain saja. Tapi kalau suami istri jadi satu, menjalankan bisnis Atomi, walaupun nggak harus keluar dari pekerjaan, saya nggak bilang suaminya suruh keluar dari kerjaan, nggak perlu. Tetap kamu berdua kerja, kamu punya bisnis, jalanin bisnis, tapi jalanin Atomi sepenuh hati, tapi 2 hati. Daripada hanya 1 hati ya. Jadi yang masih bilang ini bisnis untuk para wanita, berarti dia kurang mengerjakan PR-nya mengedukasi suaminya atau member-membernya yang suaminya, ayo terjun supaya kamu cepat sukses. Ya, saya harap itu menjawab, Bu Rini.
Ya, mungkin saya kasih masukan juga ya. Teman-teman, Mike ini dari Kanada ya. Jadi saya selalu pengen teman-teman tahu, yang teman-teman masih baru, bahwa ini kita bisnis global. Jangan merasa, aduh saya di Tangerang atau di Bandung semua orang udah, kita ini global 24 negara ya. Jadi jangan hanya pikir di kota di mana kita saja ya. Terima kasih Mike sudah sharing dari jauh-jauh sana ya. Kita bisa lihat betapa bisnis kita sangat global, jadi peluang kita sangat besar. Nah, pria dan wanita sebenarnya peluang ini luar biasa ya. Mau perempuan mau laki-laki semua juga mandi, semua sama. Betul kata Mike, biasa yang belajar si perempuan soalnya ya. Tapi laki-laki juga punya kebutuhan yang sama dengan perempuan. Nggak ada laki-laki yang nggak mandi ya. Jadi kita jangan berkecil hati untuk nggak berani mendekati mungkin pria. Cuma teman-teman, biasanya dimulai oleh siapa, maka gendernya akan mayoritas itu. Seperti misalnya saya. Ya, saya perempuan, akan aneh dan sangat dicurigai kalau tim saya ternyata 70% laki-laki, 30%-nya perempuan. Kenapa? Karena pasti nyaman, namanya network, bisnis network itu udah bisnis komunikasi. Setiap hari kita japri, say hello, ngobrol ini itu ya kan, pergi bikin home meeting lah, kita keluar kota bareng. Bayangin, jadi saya pasti akan ketemu dengan banyak teman yang perempuan. Misalnya seandainya Mike pun teman laki-laki saya, misalnya teman teman sekolah misalnya Mike ini. Terus saya kenalkan Mike nih bisnis ini ya. Banyak sekali kalau waktu saya nyapa kita teman yang pria ya. Oh bagus ya, boleh. Nah pasti kita minta kenalnya Mike, boleh nggak saya kenal istri kamu? Pasti kita merasa nyaman dan lebih enak juga startnya saya ngobrol dengan istrinya. Akan dicurigai istrinya kalau saya tiap pagi sampai malam ngobrol sama Mike gitu ya. Kan nggak mungkin. Akhirnya walaupun Mike ini teman pria yang dari dulu saya kenal misalnya, akhirnya saya mungkin sekali berjalan bisnis yang mungkin jadinya saya sama istrinya Mike. Istrinya juga yang nanti aktif perempuan lagi. Padahal saya WA-nya pertama kenalnya Mike gitu loh. Jadi, tapi kalau mulainya startnya leadernya ini laki-laki sih Mike, pasti dia mayoritasnya lebih banyak laki-laki dibandingin perempuan. Akan seperti itu. Nah, terus kenapa laki-laki lebih seperti kata Mike, benar sekali, laki-laki lebih cepat dan lebih tertarik bisnis yang uangnya cepat. Mereka kenapa? Karena teman-teman, si laki-laki ini punya tanggung jawab terhadap keluarga. Namanya dia bisnis, dia punya keinginan, punya kebutuhan untuk mencukupi kebutuhan anak dan istri di rumah. Dia nggak punya waktu untuk bisnis yang lama-lama atau anak bini nggak makan. Ya, nah kalau dia di Atomi pun pasti dia akan luar gimana caranya supaya bisa cepat pairing. Ya, dia butuh anaknya makan. Nah kalau perempuan, kenapa dibilang di multi level ya, terus terutama di Atomi perempuan lebih sabar. Karena kita sifatnya backup, kita hanya backing. Kita belum pairing, kita masih makan, masih ada suami yang kerja. Sehingga kita pelan-pelan membangun ini pun kita nggak merasa kededep. Nah, kalau suami beda. Suami ini dia punya tanggung jawab terhadap kita. Dia punya rasa beban walaupun dia sudah ada gaji yang misalnya kerjaan sekarang udah oke. Tambah dia lihat Atomi. Dia kalau bisa si Atomi ini juga sesuatu yang cepat, sesuatu bisnis yang cepat. Makanya banyak yang nggak sabar. Nah, tapi kalau yang melek peluang, seperti Mike contohnya ya, dia melek, dia tahu Atomi ini nggak langsung menghasilkan uang, tapi dia tahu Atomi ini sebenarnya cepat. Dan artinya apa? Kalau Anda mengharapkan 1-2 bulan ini jadi besar, itu nggak mungkin. Kalau Anda mengukurnya dalam 6 bulan, itu akan menjadi raksasa, nggak mungkin. Gaji Anda 1 bulan, udah bisa cover, maka Anda akhirnya udah nggak usah deh Atomi, dia beli aja lah. Udahlah mah, sampo apa lu mau apa lu beli aja dah, udahlah nggak usah dijalanin gitu ya. Tapi si Mike bisa lihat, bisa ngitung sebenarnya cepat. Artinya apa? Atomi ini Mike baru perjuangin 3 tahun, tapi 3 tahun income Mike sudah bisa 100-an juta. Kemarin dia sharekan di Facebook kan income dia 1 minggu kan 20-an juta. Ya 20 juta dalam 1 minggu. Berarti 1 bulan memang kurang lebih akan 100 juta. Itu dalam berapa lama? 3 tahun teman-teman. Kalau kita bisa mengukur itu cepat. Gaji income 100 juta itu melebihi posisi manajer. Direktur pun kadang nggak 100 juta. Nah, Anda masuk kerja, mulai pengalaman, lulus kuliah, Anda lama perusahaan, Anda jadi staff, mau berapa puluh tahun Anda baru income 50 juta saya tanya.
Kalau Anda berhasil menjadi direktur, apakah dalam 5 tahun Anda jadi direktur? Berapa tahun? Rata-rata direktur di suatu perusahaan besar, dia butuh 40 tahun baru sampai direktur. 40 tahun di Atomi, ya ampun. Anda udah bawa karung kali nggak ngangkut duitnya, nggak keangkut duitnya. Nah dia butuh 40 tahun untuk mencapai income max 100 juta. Nggak perlu 40 tahun, 3 tahun udah nyampe segitu kalau Anda melakukannya dengan benar dan profesional seperti Anda melakukan pekerjaan Anda yang sekarang ini. Ya, jadi cepat atau tidak Atomi, lihat konteksnya. Harap dalam 6 bulan, 1 tahun bisa 40 juta, 100 juta, ya enggak. Tapi kalau Anda lakukan dengan benar, 2 tahun ke atas, tim Anda udah jadi, wah, udah. Anda pasti udah ASM, Anda juga udah pasti 3 tahun ke atas, kalau Anda SRM yang benar, Anda udah bisa income 100 juta. Itu cepat. Ya, ingat ya teman-teman ya. Dan tidak semua orang di suatu perusahaan itu bisa jadi direktur. Banyak sekali Anda kalau punya teman 50 yang kerja di kantor, tanya 50 itu siapa yang jadi direktur. Saya rasa tidak lebih dari 3 dari 50 teman Anda adalah direktur. Semua paling mentok manajer ini, manajer itu, mentok-mentoknya segitu. Kasihan sekali. Ya. Nah, kenapa? Bayangin, karena direktur itu bangkunya 1. Nggak mungkin pangkuan, yuk pangkuan direktur susun 10, nggak mungkin mentok. Nah tapi kalau di Atomi kita bisa sama-sama naik di Imperia, semua boleh sejajar naik ke panggung, penuhin aja semua. Kalau bisa luar biasa, semua orang bisa naik di posisi yang sama. Ya, jadi teman-teman ini udah bisnis semua orang. Yakin lah kenapa? Karena semua orang mandi, mau pria mau bencong sekalipun dia mandi sikat gigi teman-teman. Ya, jadi ini bisnis semua orang. Ya, itu aja dari saya. Salam semangat semua. Luar biasa sekali. Terima kasih Pak Mike, terima kasih Ika, luar biasa sekali. Ini ada, saya lanjutkan untuk pertanyaannya. Ini Ika untuk usia dan lain-lain. Nanti tunggu ulang tahun saja. Ika akan menjelaskan tips dan trik sukses dan cantiknya Ika di Atomi. Oke? Saya lanjutkan dulu. Ini waktunya sudah malam ya. Ini ada masukan juga dari Bu Esther tentang teman mantan MLM. Oke, luar biasa. Konsisten jalankan ya. Oke, terima kasih untuk Mama Yesa yang terinspirasi dengan Mbak Iin dan akan semakin yakin untuk memperjuangkan Atomi. Luar biasa. Ya, inilah gunanya kita sharing ya. Selanjutnya link nanti akan kita bagikan ya. Kemudian saya terharu dengan leader-leader yang sukses ya. Jangan cukup terharu ya, Ken Chuan. Jangan cukup terharu saja, tetapi ayolah berjuang, ikutin cara orang-orang yang sudah sukses di Atomi. Maka Anda pun akan sukses. Jangan ikutin orang-orang yang gagal di Atomi. Anda pasti gagal ya. Oke. Kemudian yang lainnya ya nanti Pak Mike mungkin akan membuka ruang konsultasi tapi bayar 1 juta PV ya Pak Mike. Siap. Ya. Kalau saya sih nggak apa-apa karena belanjanya karena biasanya yang belanja wanita pegang istrinya dulu, suaminya pasti ikut biasanya ya. Kita tidak bisa memaksakan satu sama lain ya, pengalaman kita sih begitu. Jadi fokuslah pada orang-orang yang mau Anda tolong, yang mau mengerjakan bisnis untuk kita ajak untuk berbisnis. Tetapi untuk orang-orang yang mungkin saat ini kebutuhannya hanya menjadi konsumen, jadikan mereka otokonsumen ya. Jadi seperti itu saja, nggak usah terlalu pusing-pusing. Di Atomi harus bahagia ya. Kemudian sharing dari Esther ya. Sedikit share, member saya suaminya awalnya nggak suka Atomi tapi sering Zoom depan suaminya dan pakai skincare absolut rutin di depan suaminya. Lihat perubahan kulit istrinya, sekarang suaminya ikut posting Atomi di medsos. Kadang ikut menyimak Zoom Atomi tapi maunya off cam karena masih malu dulunya menolak Atomi. Bahkan sekarang 4 anaknya juga seragam posting Atomi. Satu anaknya yang besar usia 18 tahun sudah jadi member Atomi. Wow, keren ya. Jadi memang Atomi ini ketika dijalankan bersama-sama dengan pasangan itu pasti hasilnya dahsyat ya. Kita bisa melihat kok orang-orang yang sukses di Atomi yang menjalankannya bersama pasangan itu pasti akan cepat melejit ya. Tapi bukan berarti semuanya begitu ya. Yang penting
nilainya adalah pada proses, ya, bukan pada hasil leveling itu tidak, tetapi prosesnya Anda berani mengambil sikap dan konsisten menjalankan bisnis ini, pasti semuanya akan sampai pada imperial, ya. Kemudian yang tiap Zoom pakai speaker suami ikut dengar. Ya. Dari Indrawati, member Pak Mike usia 70 tahun, caranya gimana tuh Pak? Di Indo mah kagak ada Pak Mike, dah pensiun, ngomong cucu cicit. Oh, jangan salah ya, saya juga punya member yang 70 tahun loh, dan semangatnya itu luar biasa sekali. Nanti suatu saat akan nongol, ya, karena beliau itu kalau diajak Zoom jam 8, itu jam tidurnya beliau. Jadi Ida, aku maaf nggak bisa Zoom. Jam 8 itu jam tidurku. Jadi aku belajarnya nanti lewat rekaman. Aku bisa lihat YouTube, aku lewat channel Atomi begitu. Oke, saya persilahkan. Tetapi teman-teman, saya sampaikan di sini pengalamannya adalah apa? Dia ikut line dance. Yang dia tenteng apa sih? Tremos dan kopi serta poyo itu pasti ada. Kemudian teman-temannya dijamulah kopi itu untuk mencicip kopi Atomi. Akhirnya teman-temannya ketagihan dengan Atomi. Dan itu membuat dia sukses. Sudah beberapa kali SM loh dalam 1 tahun. Dan itu wow ya, usia 70 tahun. Bahkan itu membernya Pak Mike DM malah, ya kan? Bukan hal yang mustahil. Itu imperial ya, imperial kita yang ketiga kalau nggak salah ya. 3 ya Rin, imperial kita ya Rin. Nah, imperial yang ketiga itu usia berapa? Dia mencapai imperial. Nah, usianya udah berapa? Jangan salah teman-teman, tidak ada batasan waktu, tidak ada batasan umur, tidak ada batasan seberapa tinggi ilmu Anda atau ijazah Anda, bukan, atau seberapa gerbong banyak duit Anda untuk menjalankan bisnis ini. Tidak ada prasyarat seperti itu. Yang ada adalah cukup KTP usia Anda 18 tahun N. Selebihnya adalah konsistenly Anda menjalankan bisnis ini. Ya, tentu saja sesuai dengan sistem bisnisnya. Jadi nggak usah bagaimana caranya. Caranya pasti ngikutin sistem. Betul nggak Pak Mike? Coba jelaskan sedikit. Bagaimana kok bisa 70 tahun mencapai sukses itu? Silakan. Saya yakin pasti seperti itu ya. Banyak dari kita tuh kalau melihat orang yang di atas 60, kita udah pandang rendah ya. Nah ini justru kebalikan. Waktu saya melihat bahwa yang di atas 60 ini yang rajin hadir ke meeting, nah ini saya buka mata gitu ya. Jadi Bapak Ibu perlu perhatikan gitu, siapa yang hadir ke meeting. Ya, jadi jangan lihat usia, walaupun usia sudah di atas 60, karena yang sering hadir ke meeting, yang seperti Bu Ida bilang, siapa yang sering mengikuti sukses sistemnya Atomi, ini yang bisa sukses gitu ya. Kita hanya pandu saja mereka ya. Justru pas saya dengar ya, saya dapat kiriman video dari salah satu leader saya, Pak Mike dengerin ini deh. Pas dia kirim, nanti suatu hari saya kirim ke Rini deh, biar Rini bisa share ya video itu. Dia bilang gini, bangga di usia 60 plus. Wah, pas saya dengerin, betul. Ternyata apa yang sedang saya lakukan ke tim saya selama ini ya, 3,5 tahun, itu betul. Karena di atas umur 60, orang banyak pikir kesehatan kita menurun ya. Padahal itu pada saat kita 60, itu momen-momen itu saat kita bisa menggunakan dua belah otak kita. Di bawah 60 tahun kita menggunakan hanya satu belah otak, either kiri atau kanan. Tapi pas umur 60 mereka bisa menggunakan dua belah otak. Makanya umur 60 ke atas itu dia keputusannya tuh lebih bijaksana dan biasanya keputusannya tepat gitu. Makanya kalau mereka ambil keputusan di atas 60 itu mereka bisa sukses. Ya, itu saya buktikan dengan 3 Diamond Master saya umur di atas 70 dan 1 di atas 60 dan Ken udah tahu lah ya dia baru 40-an dan ini setelah membuktikan bahwa di atas 60 puncak-puncaknya itu pas 70 tahun itu masa keemasannya manusia. Di mana dia lebih kayak kalau Dragon Ball gitu ya yang rambutnya udah kuning itu di atas 70 tuh biasanya. Nah, jadi kita jangan menganggap remeh tuh orang-orang yang palanya putih ya seperti siapa nih Ibu Asti. Ini calon-calon leader di Atomi nih luar biasa nih. Justru kita terus menopang mereka ya, hanya perlu diarahkan saja dan biasanya mereka tuh ada skill-skill yang mereka nggak punya. Nah, ini tugasnya yang masih muda.
mengambil alih daripada mereka. Misalkan seperti presentasi ya, itu bagian yang muda-muda. Tapi bagian recruiting, saya punya member ya, Pak Peter Lim pasti tahu ya. Membernya di dunia, seluruh dunia, Eropa ada, sampai di Bangladesh, India, semua ada. Dan itu kan kita tahu unlimited level, artinya siapapun di bawah mereka, itu kan bagian daripada jaringan kita. Jadi jangan menganggap remeh orang-orang yang di atas 60 ya. Ya, saya harap itu bisa jawab deh. Wida. Ya, sedikit luar biasa sekali ya. Sedikit lagi saya berkaitan dengan apa yang disampaikan ini dari Bu Indrawati. Maaf bukan memandang rendah Pak, Mike usia 60. Saya pernah mengajak untuk member, jawabnya maaf saya telah tua. Sekali lagi teman-teman, itu tidak mengenal usia ya, sama halnya dengan sukses, tidak mengenal usia juga. Penolakan bisa dilakukan oleh orang yang sudah tua, oleh orang yang masih produktif sekalipun itu bisa ya. Coba teman-teman boleh membuat sesekali membuat data ya, membuat data siapa yang menolak usia berapa. Nah, penolakan itu sangat beragam. Antara yang usia 18 sampai 60-70 itu juga beragam. Laki-laki, perempuan juga beragam. Nah, jangan terpaku pada penolakan itu kemudian melihat usia. Kemudian, mungkinkah usia yang segitu sukses? Nah, semuanya tidak ada batasannya. Di bisnis Atomi ini, kalau saya melihat itu bisnis yang betul-betul wow. Karena apa? Karena itu menjangkau satu seluruh dunia tanpa batasan umur, tanpa batasan gender, tanpa batasan sosial ekonomi, tidak ada batasan ya. Bahkan saya pernah berardu argumen tentang kenapa Pak Hangil membuka di India yang notabene orangnya kebanyakan hitam. Oh, jangan salah, di India yang putih juga ada, saya bilang begitu. India yang notabene secara ekonomi itu lebih di bawah Indonesia, oh tidak bisa. Di sana juga justru Atomi itu ingin membawa perbaikan ekonomi untuk India. Nah, teman-teman harus melihat yang positifnya, jangan melihat negatifnya. Ya, pada semua orang, jangan melihat negatifnya, tapi buatlah yang positif, yang negatif itu menjadi sesuatu yang positif, yang menjadikan itu menjadi semangatnya kita menjalankan bisnis Atomi ya. Jadi oke, terima kasih sekali Bu Indrawati, semoga ini menjadi semangat ya, itu baru satu mungkin ya. Coba ketemu lagi 100 orang nenek-nenek, pasti ada deh yang nyantol satu, pasti. Jadi kalau Bu Indra baru ketemu satu orang kemudian menolak, jangan pikir itu sulit untuk orang tua mengenalkan Atomi ke orang tua, jangan. Berarti ibu baru sedikit. Semakin banyak ibu ditolak, maka semakin banyak nenek-nenek masuk ke grup ibu. Percaya sama saya. Ya, oke. Beliau suka rutin minum hemohim. Oke, ya. Terima kasih sekali ya. Yang terakhir asli nih Pak, Tuhan Yesus aku di chat Tuhan Yesus aku juga hampir 60, besok-besok 2 tahun lagi geli kalau Bu Asti ya. Ya luar biasa Bu Asti, jangan berpikir seperti itu ya, ayo semangat, pasti sehat sampai imperial ya Bu Asti ya, terus semangat ya. Oke, mungkin sampai di sini ya teman-teman, jumpa kita di malam hari ini setelah Lebaran ya, dan di masa liburan. Saya sangat sukacita sekali dan melihat antusias dari teman-teman, 164 orang termasuk saya, nantinya inilah yang akan masuk pada jenjang imperial dan kita duduk bersama-sama, makan bersama ya. Oke, luar biasa sekali malam hari ini. Sekali lagi kita akan serukan Moto Atomi. Rini bisa sharing Moto Atomi atau saya hari ini? Oke, saya sharingkan Moto Atomi, sudah bisa nampak teman-teman? Sudah nampak? Belum. Oh, sudah. Oke, seharusnya tidak dinampakkan juga sudah hafal ya. Kita kepalkan. Share-nya hilang ya? Bentar. Ya hilang. Ya. Tidak. Ayo. Mang
Menghargai semangat. Menciptakan misi, mengikuti keyakinan, melayani dengan kerendahan hati. Ayo bisa. Ayo bisa.